Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 311 kita bisa bekerja sama dengan He Qian. Saat semua orang berspekulasi tentang identitas Yang Xiaotian, sebuah suara ceria terdengar. Di kejauhan, sekelompok orang mendekat. Para pendatang baru itu tidak lain adalah para master dari keluarga He, yang selama ini selalu berselisih dengan keluargamu. He Qian, kepala keluarga He, berkata kepada Mu Haodong sambil tersenyum, saudaramu, sungguh kebetulan. Kemudian dia melanjutkan sambil tertawa, saudaramu bepergian dengan barang bawaan yang ringan, begitulah. Tetapi, apakah kamu tidak khawatir bepergian dengan hanya beberapa orang dan membawa serta 2 anak muda? Apakah kamu tidak takut mengalami masalah di jalan? Mu Haodong menatap He Qian yang tersenyum, tidak peduli dengan basa-basi palsu dan berkata dengan dingin, dalam hidupku, aku tidak melakukan apapun yang membebani hati nuraniku, jadi aku tidak takut hantu mengetuk pintuku di tengah malam. Tidak seperti kamu, setelah melakukan begitu banyak perbuatan yang disesalkan, kamu perlu membawa sekelompok besar guru bersamamu kemanapun kamu pergi. Wajah He Qian berkedut, tetapi dia tidak kehilangan kesabarannya. Dia terkekeh dan mengalihkan pandangannya ke Mu Yunchun, sambil berkata sambil tersenyum, keponakanku tersayang semakin berseri-seri setiap hari. Kemudian dia menambahkan sambil tertawa, tidak heran putra ketigaku membicarakan keponakanku dengan begitu bersemangat setiap hari. Pada saat itu, He Jun yang berdiri di belakang He Qian melangkah maju sambil tersenyum dan menyapa Mu Yunchun dengan kepalan tangan dan salam telapak tangan. He Jun memberi hormat kepada saudarimu. He Jun adalah putra ketiga He Qian. Dia juga saudara laki-laki He Zhen dari Akademi Pemakaman Surgawi. Mu Yunchun menatap He Jun yang tersenyum, tidak menyembunyikan rasa jijik di wajahnya, siapa saudara perempuanmu? He Qian setengah bercanda, keponakanku tersayang memang cantik alami. Baru hari ini, putra ketigaku berkata kepadaku, jika ia bertemu dengan keponakanku, mintalah ia untuk melamarnya. Ekspresi Mu Haodong berubah, dan dia berkata dengan dingin, He Qian, bahkan jika putriku menikah dengan seseorang, dia tidak akan pernah menikah dengan keluarga He. Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan berurusan denganmu di sini dan sekarang juga. Setelah berkata demikian, dia memimpin Mu Yunchun dan Yang Xiaotian menuju kota Desolate Timur. He Qian memperhatikan sosok Mu Haodong dan kelompoknya yang menjauh sambil mencibir. Ayah, aku harus menikahi Mu Yunchun, kata He Jun, matanya mengikuti gerakan Mu Yunchun yang memantul, sambil menelan ludah dengan lahap. He Qian melirik putra ketiganya dan mengerutkan kening, begitu kita memusnahkan keluargamu, Mu Yunchun pasti akan menjadi milikmu. Kemudian dia tertawa dingin, semua wanita dari keluargamu akan menjadi milik keluarga He kita. Dengan itu, dia memimpin anggota keluarga He ke kota Desolate Timur juga. Setelah kedatangan Mu Haodong dan He Qian, istana penguasa kota Desolate Timur segera mengutus orang untuk menyambut mereka dengan hangat, lalu menyiapkan istana mewah untuk Yang Xiaotian dan yang lainnya. Tidak lama setelah Yang Xiaotian dan kelompoknya tiba, Tang Huan dan Yao Qingsui juga tiba. Kedatangan Putra Buddha dan Dewi Suci Naga Surgawi secara bersamaan juga telah mengguncang kota terpencil timur. Para tuan dari setiap keluarga dan klan di kota Desolate Timur keluar untuk menyambut mereka. Dalam hal tertentu, Putra Buddha Tang Huan dan Dewi Naga Langit Yao Qingsui memiliki pengaruh lebih besar daripada generasi tua Mu Haodong dan He Qian. Tang Huan dan Yao Qingsui akan menerima penghormatan penuh semangat kemanapun mereka pergi di Buddha Sos, kota manapun, negara manapun, sekte manapun, sesuatu yang mungkin tidak terjadi pada Mu Haodong dan He Qian. Kedatangan Tang Huan dan Yao Qingsui membawa kejutan dan kegembiraan besar bagi Deng Chuan, penguasa kota Desolate Timur. Karena perjamuan akan diadakan besok, Deng Chuan juga mengatur tempat tinggal untuk Tang Huan dan Yao Qingsui. Malam pun tiba. Saat Tang Huan sedang mempelajari naskah dari Dewa Pengobatan Seribu Buddha, salah satu bawahannya datang melapor, Tuanku, saya baru saja menerima berita bahwa kepala keluargamu juga membawa pemuda itu ke kota Desolate Timur hari ini. Oh, Tang Huan terkejut, anak muda itu juga datang. Ya, selain anak muda itu, ada juga Mu Yunchun dan 2 tetua di alam Sein tingkat ke-10, kata bawahannya. Tang Huan bingung, Mu Haodong sebenarnya membawa anak muda itu ke sini. Jelas, itu tidak terduga baginya. Secara umum, untuk acara seperti ini, Mu Haodong hanya akan membawa orang-orang terdekatnya. Tetapi anak muda itu jelas bukan salah satu anggota keluargamu.
Beberapa hari terakhir ini, dia menyuruh bawahannya menyelidiki anak muda itu, dan hanya mengetahui bahwa dia dibawa kembali oleh Mu Yunchun. Mu Yunchun sangat dekat dengannya, bahkan terlalu dekat. Tuan muda, ini kesempatan yang bagus, kata bawahannya. Mu Haodong tidak membawa banyak ahli kali ini kesempatan yang bagus bagi kita untuk bergerak. Kita dapat mengirim seseorang untuk merebut kapal terbang Dewa Sejati dan besi halus bawaan dari mereka dalam perjalanan pulang. Selain itu, kepala keluarga Heqian, juga ada di sini. Ada kemungkinan Heqian juga akan bergerak melawan Mu Haodong dalam perjalanannya kembali. Kita bisa berkolaborasi dengan Heqian. Dia membunuh Mu Haodong, dan kita rebut kapal terbang Dewa Sejati dan besi halus bawaan. Mendengar ini, Tang Huan tergoda. Bagaimanapun, kapal terbang Dewa Sejati dan besi halus bawaan yang rusak akan sangat berguna baginya. Dia bahkan telah mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kapal terbang Dewa Sejati, dia harus mendapatkan kapal itu. Lagi pula, bahkan jika keluargamu mengetahuinya nanti, mereka tidak akan berani menyalahkan Tuan Muda. Heqianlah yang akan membunuh Mu Haodong, dan kita hanya berurusan dengan anak itu, tambah bawahannya. Tang Huan merenung dan berkata, terus selidiki identitas anak muda itu. Ya, Tuan Muda. Saat bawahan Tang Huan melanjutkan penyelidikan mereka terhadap identitas yang Xiaotian, Mu Yunchun datang ke tempat tinggal Xiaotian dan menyeret Xiaotian keluar untuk berjalan-jalan melalui kota Desolate Timur. Eastern Desolate City, kota terbesar di Eastern Desolate, luar biasa ramai. Bahkan di malam hari, kota itu terang benderang, seperti bintang-bintang, dengan arus orang yang tak henti-hentinya. Namun, saat Mu Yunchun dan Xiaotian sedang berjalan santai, mereka melihat He Jun, ditemani beberapa ahli dari keluarga He, berjalan ke arah mereka. Saat sampai di Mu Yunchun, He Jun berkata sambil tersenyum, "Kakakmu, kebetulan sekali. Apakah kamu juga ingin jalan-jalan santai?" Jelas ini bukan suatu kebetulan, melainkan He Jun sengaja keluar untuk bertemu Mu Yunchun. He Jun tidak menyembunyikan api di matanya, menatap tajam ke arah wajah Mu Yunchun yang murah hati dan lapang. Mu Yunchun balas melotot dan membentak, "He Jun, siapa adikmu? Kalau kamu terus menggangguku, jangan salahkan aku karena tidak sopan." Setelah mengatakan itu, dia menarik Xiaotian untuk pergi. He Jun, yang dimarahi Mu Yunchun, melihat betapa intimnya dia menarik Xiaotian dan menjadi marah. Dia tiba-tiba bergegas maju, menghalangi jalan Xiaotian, "Nak, Mu Yunchun adalah wanitaku. Jika kau berani mendekatinya lagi, percaya atau tidak, aku akan memotong tanganmu." Belum sempat dia selesai bicara, Xiaotian langsung meninjunya. Berdebar, itu masih merupakan kekuatan Asura tingkat penguasaan puncak. Mendarat di perut lawan, He Jun terpental ke udara, terpental ratusan meter jauhnya, lalu berguling-guling di tanah sambil memuntahkan darah. "Apa yang baru saja kau katakan? Katakan lagi," kata Xiaotian acuh tak acuh, menatap ke arah pihak lain. He Jun merasa seolah-olah pukulan itu telah menghancurkan seluruh isi perutnya, membuatnya tidak bisa berkata apa-apa. Beberapa bawahannya melihat kejadian itu dan menjadi sangat marah serta bersama-sama menyerang Xiaotian. Namun, begitu mereka sampai di dekatnya, mereka dihadang oleh suatu kekuatan tak terlihat. Serangan mereka terhadap kekuatan tak kasat mata itu tidak hanya gagal menerobos tetapi juga menyebabkan mereka terlempar ke belakang dengan keras, jatuh lebih jauh dari He Jun. Orang yang telah campur tangan tidak lain adalah leluhur iblis surga pemusnahan. Leluhur iblis surga pemusnah menatap mereka dengan dingin. He Jun dan bawahannya semua menatap leluhur iblis surga pemusnahan dengan heran. Lihat, bawahan He Jun semuanya berada di level ke-10 alam kaisar. Jika mereka terlempar hanya dengan satu pukulan, berarti penyerangnya berada di alam suci. Xiaotian, ditemani oleh Mu Yunchun, berjalan pergi. Saat mereka melewati He Jun, dia sangat takut sehingga dia terus menggoyangkan pantatnya. Baru setelah sosok Xiaotian dan yang lainnya menghilang di antara kerumunan, He Jun berani bangkit dengan gemetar. Bab 312, apakah teknik alkimiaku tidak menarik perhatianmu? Beberapa bawahan He Jun juga berdiri, gemetar, dan datang ke sisinya. "Kembalilah." Sebelum mereka sempat berbicara, He Jun hampir berteriak. Akan tetapi, tepat setelah dia selesai berbicara, tiba-tiba rasa sakit yang hebat menyerang perutnya, dan dia muntah darah sekali lagi. Setengah jam kemudian, di dalam istana yang diatur oleh Eastern Desolate City Lord's Mansion, Heqian menatap perut putranya, He Jun, yang membuncit dengan ekspresi muram.
Perut Hejun membuncit seperti wanita yang sedang 6 bulan, dengan bekas tinju yang mengerikan di atasnya. Di sekitar bekas tinju itu, Asura Force hitam membentuk pola yang menakutkan, samar-samar menyerupai Asura. Salah satu tetua keluarga He melihat pola ini dan berkata dengan ekspresi serius, itu adalah kekuatan Asura. Dan itu ada di alam penguasaan puncak. Mendengar tentang Asura Force, banyak ahli dari keluarga He mengubah ekspresi mereka. Bagaimana anak muda ini tahu tentang Asura Force? Mungkinkah dia dari Sekte Setan Asura? Salah satu ahli keluarga He bertanya dengan kaget. Sekte Setan Asura dulunya terkenal di Kekaisaran Sumber Buddha. Akan tetapi kemudian dimusnahkan oleh klan Merak. Anak muda ini, di usianya yang masih sangat muda, telah mengembangkan kekuatan Asura hingga ke tingkat penguasaan puncak, bakatnya tidak biasa, kata ahli keluarga He lainnya dengan sungguh-sungguh. Namun Hejun berteriak pada Hekian, ayah, aku harus membunuh anak ini. Hekian menoleh ke beberapa tetua keluarga He yang hadir dan berkata, orang-orang putra Buddha baru saja datang dan berkata mereka ingin bekerja sama dengan kita, untuk menyergap dan membunuh keluargamu dalam perjalanan pulang mereka. Kita akan membunuh Mu Haodong, dan menyerahkan anak muda ini pada mereka. Para tetua keluarga He saling berpandangan namun tak seorang pun berbicara. Membunuh Mu Haodong tidak diragukan lagi merupakan deklarasi perang terhadap keluargamu. Ini bukan masalah kecil. Ketika keluarga He berdiskusi apakah akan bekerja sama dengan Tang Huan, Yang Xiaotian dan Mu Yunchun telah selesai berjalan-jalan dan kembali ke halaman, di mana Xiaotian berlatih teknik pedang penguburan surga dengan pedang penguburan surga. Setelah memperoleh besi halus bawaan, dia telah memperbaiki pedang pengubur surga secara tuntas. Dengan pedang penguburan surga, tekniknya sangat kuat ketika dieksekusi, jauh lebih kuat daripada banyak teknik pedang surgawi tertinggi yang pernah dipraktikkan Xiaotian sebelumnya. Sementara Yang Xiaotian berlatih teknik pedang penguburan surga, Tang Huan mempelajari naskah Dewa Pengobatan Seribu Buddha. Tanah Penebusan, gumam Tang Huan dalam hati. Melalui hari-hari penelitiannya, ia telah menyimpulkan bahwa api surgawi Seribu Buddha kemungkinan besar berlokasi di tanah penebusan sumber Buddha mereka. Akan tetapi, ia baru memastikan bahwa api surgawi Seribu Buddha berada di tanah penebusan. Untuk di mana tepatnya letaknya, ia masih perlu mencari informasi lebih lanjut. Hari berikutnya, rumah penguasa kota Desolate Timur tampak sangat ramai. Penguasa kota terpencil Timur Deng Chuan mengirim seseorang untuk mengundang Mu Haodong, Yang Xiaotian, dan beberapa orang lainnya ke sebuah perjamuan. Saat mereka tiba, acara perjamuan sudah penuh sesak. Karena keterbatasan tempat duduk di aula utama, Yang Xiaotian dan Mu Yunchun hanya bisa berdiri di belakang Mu Haodong. Mu Haodong, melihat Yang Xiaotian berdiri di belakangnya, merasa gelisah, tidak dapat duduk dengan nyaman. Banyak pemimpin klan yang akrab dengan Mu Haodong menganggap posisi duduknya aneh. Beberapa saat kemudian, Hekian, Tang Huan, dan Yao Qingsui, antara lain, tiba. Hekian, Tang Huan, dan Yao Qingsui berkumpul. Hejun, mengikuti di belakang Hekian, masuk sambil membungkukkan pinggang. Ketika dia melihat Yang Xiaotian, matanya hampir menyemburkan api matahari. Tatapan itu, yang paling diinginkannya adalah menghancurkan Xiaotian hingga berkeping-keping. Tang Huan dan Yao Qingsui duduk di hadapan Mu Haodong. Namun, Hejun duduk di sebelah Mu Haodong. Begitu Deng Chuan tiba, perjamuan dimulai. Sebuah ruangan yang dipenuhi gelak tawa dan kegembiraan. 4 putaran minuman berlalu. Tiba-tiba, Deng Chuan berkata kepada Tang Huan, saya pernah mendengar bahwa putra Buddha dapat meramu obat tanpa kuali obat. Kemampuan seperti itu belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya ingin tahu apakah hari ini Anda dapat mencerahkan orang tua ini. Begitu Deng Chuan berbicara, aula menjadi gaduh. Apa? Meramu obat tanpa kuali obat? Itu tidak mungkin. Jika benar-benar memungkinkan untuk meramu tanpa kuali obat, itu akan menjadi keajaiban surgawi. Dengan perkataan Tuan Deng Chuan ini, itu pasti benar. Semua orang terkejut dan tak percaya, pembicaraan pun ramai. Awalnya menjadi pusat perhatian, Tang Huan malah makin menjadi fokus mata semua orang. Bahkan Mu Haodong, Hekian, dan para pemimpin keluarga lainnya pun tak kuasa menahan rasa terharu. Mu Yunchun juga memasang wajah penuh keheranan, tampaknya dia belum pernah mendengar metode ajaib seperti itu. Putra Buddha, saya telah berlatih alkimia selama ribuan tahun dan belum pernah melihat obat-obatan dimurnikan tanpa kuali obat. Dengan metode seperti itu, bisakah Anda memberi kami kesempatan untuk memperluas wawasan kami? Kata seorang leluhur keluarga yang gembira.
Sungguh, Putra Buddha, betapa beruntungnya kita dapat menyaksikan keajaiban surgawi seperti ini hari ini. Satu demi satu, leluhur dan pemimpin keluarga berbicara dengan penuh semangat. Mendengar ini, Tang Huan berdiri, menangkupkan tinjunya ke arah Deng Chuan dan kerumunan, dan berkata, awalnya aku hanya memahami metode alkimia tanpa kuali obat, dan tekniknya masih sangat mentah. Namun karena Tuan Deng Chuan dan para leluhur yang terhormat ingin melihatnya, maka Tang Huan akan melakukannya meskipun keterampilannya terbatas. Kerumunan orang itu, setelah mendengar Tang Huan mengakui mampu memurnikan obat tanpa kuali obat, menjadi semakin tercengang dan bersemangat. Terutama para murid perempuan muda dari keluarga-keluarga itu, yang menatap Tang Huan dengan hati di mata mereka. Seolah-olah mereka sedang melihat seorang pangeran naga putih. Di tengah keheranan dan kegembiraan semua orang, Tang Huan bangkit dari tempat duduknya dan berjalan ke tengah aula besar, lalu mengeluarkan 14 jenis bahan obat. Dia tersenyum pada kerumunan dan berkata, saya baru saja mulai memahami metode alkimia tanpa kuali obat, dan saat ini, saya hanya dapat memurnikan cairan spiritual pembangun fondasi tampanya. Saya harap para tetua tidak akan merasa kecewa. Deng Chuan segera berkata, mampu memurnikan cairan spiritual pembangun fondasi tanpa kuali obat sudah merupakan keajaiban surgawi, bagaimana mungkin kami menemukan kesalahan dalam hal itu? Para leluhur dan pemimpin keluarga lainnya juga bergegas menyatakan persetujuan mereka. Tang Huan mengangguk, lalu berdiri di depan 14 bahan obat. Semua orang terdiam, tak berkedip, takut kehilangan bagian apapun dalam menyaksikan keajaiban surgawi. Yang Xiao Tian, melihat bahwa Tang Huan juga mampu memurnikan obat tanpa kuali obat, memperhatikan setiap gerakannya dengan saksama, mencari sesuatu yang mungkin dapat dipelajarinya. Di bawah tatapan semua orang, Tang Huan tiba-tiba mengulurkan tangannya, api, kemari. Seketika seluruh api langit dan bumi dalam radius 1000 meter melolong ke arah tangannya. Orang banyak yang melihat hal itu merasa takjub. Seorang kaisar Rilem Tang Huan, yang mampu mengendalikan api langit dan bumi dalam radius 1 kilometer, kekuatan jiwa seperti itu benar-benar menakjubkan. Bahkan Deng Chuan pun tidak dapat menahan diri untuk berseru ketika melihat ini. Setelah itu, Tang Huan melambaikan tangannya, dan api terbang menuju salah satu bahan obat. Pada saat yang sama, dengan tangannya yang lain, dia mengendalikan agar bahan itu tidak melayang di atas tanah. Terbungkus dalam api langit dan bumi, bahan tersebut perlahan mulai meleleh. Setelah itu, Tang Huan, dengan cara yang sama, mengendalikan api langit dan bumi untuk melelehkan bahan obat lainnya. Di bawah tatapan tegang semua orang, ke-14 bahan obat meleleh satu persatu. Pada akhirnya, Tang Huan mengendalikan api langit dan bumi untuk menyatu menjadi kuali api. Kerumunan orang itu, melihat Tang Huan membangun sebuah kuali api dengan api langit dan bumi, membelalakan mata mereka karena tak percaya, banyak di antara mereka yang berada di ruangan itu merupakan para ahli alkimia yang belum pernah melihat seseorang menggunakan api langit dan bumi untuk membangun sebuah kuali api sebelumnya. Setelah kuali api terbentuk, Tang Huan mengendalikan saripati cair dari 14 bahan obat agar menetes ke dalam kuali. Semua orang menahan napas. Waktu berlalu, dan akhirnya aroma obat tercium dari dalam kuali api. Cairan berwarna cian muncul di depan semua orang. Selesai. Dia benar-benar menyempurnakan cairan spiritual pembangun fondasi. Keajaiban surgawi. Keajaiban surgawi dari kekaisaran sumber Buddha kita. Tidak, keajaiban surgawi dalam sejarah alkimia di dunia jiwa bela diri. Banyak leluhur dan master sekte yang hadir sangat terkejut, dipenuhi rasa gembira. Bahkan Deng Chuan, Mu Haodong, He Qian, dan lainnya pun dipenuhi rasa takjub. Namun Yang Xiao Tian sangat kecewa, ia berharap untuk melihat apakah ada sesuatu dalam teknik alkimia Tang Huan yang layak dipelajari, tetapi teknik alkimia milik orang itu kikuk, dan kuali api yang ia buat sama sekali tidak stabil. Pada akhirnya, cairan spiritual pembangun fondasi yang diproduksi hanyalah yang kualitasnya unggul. Sebelumnya, bahkan sebelum dia bergabung dengan True Dragon Divine Sect, dia dapat dengan mudah memurnikan foundation building spiritual liquid berkualitas tinggi tanpa medicine cauldron. Tang Huan, melihat bahwa ia telah memurnikan cairan spiritual pembangun fondasi berkualitas unggul, merasa gembira. Sebelumnya, yang terbaik yang pernah ia lakukan adalah memurnikan cairan spiritual pembangun fondasi berkualitas tinggi, jadi mencapai kualitas unggul hari ini terasa seperti penampilan yang melampaui level biasanya. Terhanyut dalam kesombongannya, dia tiba-tiba menyadari Yang Xiao Tian menggelengkan kepalanya karena kecewa dan tidak dapat menahan amarahnya.
Adik laki-laki ini terus menggelengkan kepalanya, mungkinkah menurutmu teknik alkimiaku tidak memuaskan? Semua orang terdiam, serentak mengalihkan pandangan mereka ke arah Yang Xiaotian. Bab 313, hanya menggunakan satu tangan. Apa? Anak ini berani mengejek putra Buddha. Alkimia tanpa kuali obat, sungguh keajaiban surgawi. Si idiot ini, dia bahkan berani mengejek. Tiba-tiba, semua orang menatap Yang Xiaotian dengan mata penuh amarah, seperti singa yang marah. He Jun, yang baru saja dihujat oleh Yang Xiaotian malam sebelumnya, menemukan jalan keluar untuk kemarahannya, berlututlah, dan minta maaf kepada putra Buddha. Begitu He Jun berbicara, banyak murid keluarga lainnya juga menjadi marah, benar sekali, berlututlah dan minta maaf kepada putra Buddha. Kerumunan menjadi murka, dan gelombang kutukan pun menyusul. Penguasa kota Desolate Timur, Deng Chuan, juga melihat ke arah Mu Haodong, kepala keluargamu, apakah kau membawa pemuda ini ke sini? Nada suaranya dipenuhi dengan ketidakpuasan dan ketidaksenangan yang besar. Jelas, dia menyalahkan Mu Haodong karena membawa pemuda bodoh seperti itu ke acara sepenting itu. Mu Haodong kehilangan kata-kata saat ini. Namun, Yang Xiaotian hanya mengamati sekelompok orang yang sangat marah, seperti He Jun dan yang lainnya, dan berkata dengan tenang, alkimia tanpa kuali obat bukanlah hal yang istimewa. Aku tidak membutuhkan kuali obat, hanya dengan satu tangan, aku dapat dengan mudah menghasilkan cairan spiritual pembangun fondasi terbaik. Sejak ia berhasil menghasilkan cairan spiritual pembangun fondasi terbaik tanpa menggunakan kuali obat beberapa tahun yang lalu, Yang Xiaotian sering mencoba alkimia tanpa menggunakan kuali obat. Selama bertahun-tahun, ia telah menguasai keterampilan alkimia dengan satu tangan, dan bahkan dapat menghasilkan pil eliksir giok murni tertinggi terbaik. Belum lagi sesuatu yang mendasar seperti cairan spiritual pembangun fondasi yang terbaik. Akan tetapi, begitu kata-kata Yang Xiaotian diucapkan, aula itu meledak dalam kemarahan yang lebih besar. Tanpa kuali obat, hanya dengan satu tangan, dia dapat dengan mudah menghasilkan cairan spiritual pembangun fondasi terbaik. Siapa orang bodoh ini? Usir orang bodoh ini dari aula utama. Tidak, usir dia dari kota Desolate Timur. Baiklah, usir dia dari Eastern Desolate agar dia tidak akan pernah menginjakan kaki di sini lagi. Para pengikut dan pakar dari masing-masing sekte murka dan mendidih amarahnya. Deng Chuan yang melihat pemuda yang dibawa Mu Haodong semakin banyak berbicara tidak pantas, juga mulai merasakan amarahnya meningkat. Tang Huan bahkan lebih kesal. Pemuda ini mengaku bisa menghasilkan cairan spiritual pembangun fondasi terbaik hanya dengan satu tangan dan tanpa kuali obat. Apa maksudnya? Bahwa tingkat alkimianya sendiri tidak sebagus miliknya. Dia, alkemis muda nomor satu di Kekaisaran Sumber Buddha, tidak sebaik anak laki-laki berusia 12 atau 13 tahun. Dia menatap Yang Xiaotian dengan mata yang sangat dingin, baiklah, aku tidak akan mengatakan aku tidak memberimu kesempatan. Jika kamu dapat menghasilkan cairan spiritual pembangun fondasi terbaik hanya dengan satu tangan dan tanpa kuali obat, aku akan mengakui kamu sebagai guruku. Setelah Tang Huan berbicara, semua orang terkejut. Namun, Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak perlu, aku juga tidak tertarik untuk menerima murid. Semua orang yang mendengar ini menatap Yang Xiaotian dengan lebih marah. Bahkan wajah Tang Huan pun menjadi pucat. Apakah anak ini baru saja mengatakan dia tidak berminat menjadikannya murid? Apakah dia menyiratkan bahwa dia pasti menang? Mata Tang Huan menatap dingin ke arah Yang Xiaotian, baiklah, jika kau dapat menghasilkan cairan spiritual pembangun fondasi terbaik hanya dengan satu tangan dan tanpa kuali obat, aku akan berlutut dan meminta maaf padamu. Namun jika kau gagal melakukannya, kau akan berlutut dan meminta maaf padaku. Tepat saat Mu Haodong hendak berbicara, Yang Xiaotian melompat, mendarat di depan Tang Huan, dan tanpa sepatah kata pun, mengeluarkan 14 ramuan obat yang berbeda. Ke-14 ramuan obat ini adalah ramuan yang tepat untuk meramu cairan spiritual pembangun fondasi. Akan tetapi, ke-14 ramuan yang dimiliki Yang Xiaotian hanyalah ramuan biasa, tidak seperti ramuan berkualitas tinggi yang baru saja digunakan Tang Huan. Kemudian, Yang Xiaotian membuka tangannya dan memerintahkan, api, datang. Semuanya tenang di surga dan bumi. Tepat saat He Jun hendak membuka mulutnya untuk mengejek, tiba-tiba, ruang dalam radius 10 mil di sekitarnya mulai bergetar hebat. Tak lama kemudian, terdengar suara seperti tsunami. Semua orang terkejut. Apa yang sedang terjadi? Tepat saat semua orang terkejut, tiba-tiba,
mereka melihat semburan api langit dan bumi yang tak berujung menderu dari segala arah, bagaikan lautan tak berujung yang tidak terlihat ujungnya. Menatap lautan api yang tak terbatas dan ganas itu, semua orang tercengang. Bahkan Mu Haodong dan Mu Yunchun terkejut. Ini, seberapa mengerikankah kekuatan jiwa seseorang untuk mengendalikan api langit dan bumi yang begitu mengerikan? Pengendalian Tang Huan atas api langit dan bumi dalam radius 1 kilometer sudah membuat semua orang takjub, tetapi jika dibandingkan dengan api langit dan bumi yang dikendalikan Yang Xiaotian sekarang, itu tampak seperti kunang-kunang. Itu hanya lemah. Tang Huan, melihat api langit dan bumi memenuhi langit dan bumi, juga tercengang. Wajah Yao Kingsui juga dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak terpikirkan bahwa bocah lelaki berusia 12 atau 13 tahun ini memiliki kekuatan jiwa yang begitu mengerikan. He Jun mengejek, memangnya kenapa kalau kekuatan jiwanya kuat? Hanya karena kekuatan jiwanya kuat bukan berarti teknik alkimianya juga kuat. Begitu dia berbicara, Yang Xiaotian melambaikan satu tangannya, dan tiba-tiba api langit dan bumi di langit berubah menjadi awan api, berkumpul di atas 14 jenis bahan obat. Kemudian, seperti hujan, percikan api terus jatuh dari awan api. Setiap percikan mengenai ke-14 jenis bahan obat dengan presisi yang tepat. Beberapa percikan api berukuran besar, dan lainnya berukuran kecil. Percikan api yang lebih besar mengenai bahan yang sukar dicairkan, sedangkan percikan api yang lebih kecil mengenai bahan yang mudah dicairkan. Kerumunan orang tercengang. Apakah ini mungkin? Mereka tidak pernah menyangka seorang apoteker mampu mengolah 14 jenis bahan obat secara bersamaan. Beberapa apoteker yang terampil dapat memurnikan 2 jenis bahan sekaligus, dan beberapa apoteker yang sangat terampil bahkan dapat memurnikan 3 jenis bahan secara bersamaan. Tetapi tidak ada satu apoteker pun yang diketahui mampu memurnikan 4, 5, atau lebih jenis bahan secara bersamaan. Adapun memurnikan lebih dari 10 jenis sekaligus, teknik seperti itu belum pernah mereka dengar dan lihat. Jadi ketika mereka melihat Yang Xiaotian mencoba memurnikan 14 jenis bahan secara bersamaan, mereka semua terkejut. Secara bersamaan memurnikan 14 jenis bahan, bahkan seorang Sein pengobatan tidak akan mampu melakukan itu. Tang Huan berkata sambil menggelengkan kepala dan mencibir, dia tidak akan berhasil. Yao Kingsui juga menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya bahwa anak muda di hadapannya dapat berhasil. Bahkan gurunya tidak dapat memurnikan 14 jenis bahan sekaligus, bagaimana mungkin anak muda ini berhasil? Tampaknya anak muda itu terlalu beruntuk sukses dan bertindak gegabah. Tiba-tiba, laju percikan api yang turun dari awan api di atas meningkat, sebelumnya, 1 gelombang per detik, kini bahkan lebih cepat lagi. Saat percikan yang tak terhitung jumlahnya turun, ke-14 jenis bahan obat terus-menerus diselimuti olehnya. Dengan cepat, ke-14 jenis bahan itu meleleh pada saat yang bersamaan. Melihat ke-14 jenis bahan itu memang berhasil meleleh semua, banyak yang tidak percaya bahwa itu benar-benar berhasil. Seseorang harus memahami, mengendalikan 14 api secara bersamaan adalah tugas yang sangat sulit. Kecerobohan sedikit saja, salah satu bahan bisa berubah menjadi abu. Akan tetapi, untuk saat ini, keberhasilan peleburannya hanyalah secara individu, cairan yang menyatu dari semua bahan masih perlu digabungkan. Selanjutnya, Yang Xiaotian mulai menggabungkan cairan cair dari ke-14 bahan, satu demi satu. 2 jenis, 3 jenis, 4 jenis. Akhirnya, ke-14 jenis cairan obat berhasil digabungkan. Sebelum orang banyak bisa bereaksi, api langit dan bumi yang telah berkumpul menjadi awan api tiba-tiba mengalami perubahan hebat, berubah menjadi kuali obat yang besar dan sangat terang. Cairan hasil perpaduan ke-14 bahan itu kemudian diteteskan ke dalam kuali obat. Bab 314, mendorong melintasi 13 provinsi dengan kedua telapak tangan. Petik 2. Semua orang memperhatikan kuali obat dengan tegang. Keheningan di aula besar itu sedemikian rupa sehingga orang bisa mendengar suara jarum jatuh. Bahkan Tang Huan mengepalkan tangannya begitu erat hingga dia tidak menyadarinya. Penguasa kota Desolate Timur, Deng Chuan, juga menatap lekat-lekat ke arah kuali obat tanpa berkedip. Mu Yunchun bahkan bisa mendengar detak jantungnya sendiri. He Jun juga menatap kuali obat dengan saksama, berharap kuali itu tiba-tiba meledak, tetapi cairan cian di dalamnya malah semakin bercahaya. Harum ramuan itu segera tercium keluar dan semakin kuat dan kuat. Akhirnya, setelah semburan cahaya yang menyilaukan, kuali obat pun menghilang, dan sebuah bola cairan spiritual berwarna biru kehijauan yang mempesona melayang di hadapan semua orang.
Melihat cairan spiritual berwarna cian di depan mata mereka, semua orang tercengang. Wajah Tang Huan tampak sangat tidak menyenangkan. Cairan spiritual bangunan pondasi kelas atas. Akhirnya, penguasa kota Desolate Timur Deng Chuan berbicara, memecah keheningan yang menyesakkan di aula besar. Cairan spiritual pembangun fondasi kelas atas. Saat Deng Chuan berbicara, hati setiap orang bergetar hebat, penuh ketidakpercayaan, ketidakpahaman, keterkejutan, dan keheranan. Mereka menatap cairan spiritual bangunan fondasi kelas atas di hadapan mereka, masih merasa itu tidak nyata, masih tidak dapat mempercayainya. Dan itu benar-benar berhasil. Tanpa kuali obat, hanya menggunakan satu tangan, dia telah membuat cairan spiritual pembangun fondasi kelas atas. Bagaimana mungkin, anak buah Tang Huan masih tidak dapat mempercayainya? Tuan muda mereka, yang dihormati sebagai ahli alkimia terbaik di antara generasi muda Kekaisaran Sumber Buddha, telah mencapai keajaiban surgawi dengan membuat ramuan tanpa kuali obat, tetapi sekarang, pemuda di hadapan mereka bahkan lebih mengerikan. Tanpa kuali obat, hanya dengan satu tangan, ia telah membuat ramuan dengan kualitas yang lebih tinggi. Dan dalam waktu yang lebih singkat, hanya butuh puluhan napas. Dan kekuatan jiwanya lebih kuat. Jauh lebih kuat. Yang Xiaotian menatap wajah Tang Huan yang tidak percaya dan berkata, "Kamu kalah. Kamu kalah." Perkataan Yang Xiaotian menghantam Tang Huan bagaikan guntur 9 langit, meledak dalam pikirannya. Wajah Tang Huan menjadi pucat. Selama ini, dia sangat percaya diri dengan bakat alkimianya, terutama setelah menemukan metode pembuatan ramuan tanpa kuali obat, dia merasa bakatnya dalam alkimia cukup untuk membuat orang terpesona sepanjang masa, namun sekarang, dia telah kalah oleh seorang anak muda. Dia benar-benar kalah. Berpikir tentang sumpah yang telah diucapkannya sebelumnya, wajahnya berubah menjadi hijau, kemudian merah. Putra Buddha yang dihormati dari Kekaisaran Sumber Buddha, apakah dia benar-benar harus berlutut dan meminta maaf kepada pemuda di hadapannya? Pada saat ini, semua orang juga teringat akan sumpah yang diucapkan Tang Huan, ekspresi mereka berubah menjadi rumit. Merasakan tatapan semua orang, Tang Huan menarik napas dalam-dalam dan dengan kepalan tangan memberi hormat kepada Yang Xiaotian berkata, "Saya kurang pengetahuan, tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa luas bumi ini, dan kata-kata saya bias. Adik, saya minta maaf. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa berlutut." Penguasa kota terpencil timur Deng Chuan, yang merupakan sahabat karib guru Tang Huan, juga angkat bicara untuk membantu Tang Huan. Perkataan Putra Buddha hanya kesalahan sesaat. Karena Putra Buddha telah meminta maaf, mari kita akhiri saja. Tang Huan menghela napas lega, membungkuk pada Deng Chuan, lalu beranjak kembali ke tempat duduknya. Yang Xiaotian, melihat bahwa dia belum berbicara dan Tang Huan belum menanyakan pendapatnya sebelum kembali ke tempat duduknya, berkata dengan acuh tak acuh, hanya permintaan maaf, dan itu saja. Tang Huan tidak dapat menahan diri untuk berhenti dan menatap Yang Xiaotian dengan dingin, "Apa lagi yang kau inginkan? Apa lagi yang aku inginkan?" Mendengar ini, Yang Xiaotian berkata tanpa ekspresi, "Berlututlah dan minta maaf." Tang Huan tidak dapat menahan amarahnya, "Anak muda, jangan coba-coba." Deng Chuan juga kesal. Dia baru saja berbicara, tetapi pemuda ini masih menolak untuk menurut, tidak menunjukkan rasa kesopanan. Dia tidak bisa menahan diri untuk menoleh ke Mu Haodong, "Kepala keluargamu, apa pendapatmu tentang ini?" Namun, Mu Haodong tersenyum pahit, "Dalam masalah ini, aku juga tidak punya suara." Petik 2. Dengan identitas Yang Xiaotian saat ini, dia tidak mungkin menjadi guru Yang Xiaotian. Deng Chuan dan He Qian, antara lain, semuanya terkejut. Bukankah anak muda ini dibawa ke sini oleh Mu Haodong? Bagaimana mungkin bahkan Mu Haodong, kepala keluargamu, tidak bisa menjadi gurunya? Siapakah anak muda ini? Pada saat itu, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa identitas anak muda ini mungkin tidak sederhana. "Anak muda, kau pikir kau siapa? Beraninya meminta tuan muda berlutut dan meminta maaf padamu." Bawahan Tang Huan, melihat Yang Xiaotian benar-benar berani meminta putra Buddha mereka berlutut dan meminta maaf, tak kuasa menahan amarahnya. Sambil berkata demikian, dia tiba-tiba menyerbu ke depan dan melayangkan pukulan ke arah Yang Xiaotian. Di bawah kepalan itu, kekuatan suci meraung. Itu memang makhluk dari alam suci. Dan bukan sembarang Saint Realm, tetapi master level ke-10. Akan tetapi, saat pukulannya hendak mencapai Yang Xiaotian, tiba-tiba sebuah tinju terlempar ke udara, ki iblis bergejolak dengan dahsyat, seakan-akan leluhur iblis surga pemusnah telah turun. Ledakan.
Tinju mereka saling beradu. Bawahan alam suci Tang Huan menjerit memilukan, terpental ke belakang, dan menghantam keras pilar batu di belakang aula besar, yang hampir runtuh di tengah suara benturan keras. Semua orang terkejut dan menoleh untuk melihat leluhur iblis surga pemusnah yang mengenakan topeng mengerikan di samping Yang Xiaotian. Seorang dewa, leluhur iblis surga yang memusnahkan. Deng Chuan tiba-tiba berbicara. Mendengar ini, semua orang gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan Mu Haodong dan Mu Yuncun pun terkejut. Orang-orang bertopeng dan berpakaian hitam ini, yang mengikuti di samping Yang Xiaotian, ternyata adalah leluhur iblis pemusnah surga dari Zhongzhou, yang terkenal karena reputasinya yang jahat. Tang Huan, Yao Qingsui, He Qian, dan yang lainnya semuanya sangat khawatir. Keheningan menyelimuti aula besar itu sesaat. Namun, Deng Chuan menatap Yang Xiaotian dengan serius, "Bolehkah aku bertanya siapa kamu, teman muda?" Dia benar-benar tidak dapat membayangkan siapakah pemuda ini, hingga leluhur iblis surga pemusnah, makhluk berstatus dewa setengah, dengan sukarela mengikutinya. Secara umum, hanya pembangkit tenaga roh surgawi yang perkasa yang bisa memiliki dewa setengah mengikuti mereka. Tetapi anak muda ini jelas bukan roh surgawi. Tiba-tiba, dari kerumunan, seorang murid dengan gembira menatap Yang Xiaotian dan berkata dengan suara gemetar, "Aku tahu siapa dia, aku tahu siapa dia." Semua mata tertuju pada murid itu. Dia bertarung sendirian melawan Kaisar Sanqian dengan satu tangan, dan menyapu bersih 13 benua dengan telapak tangannya. Kata sang murid dengan penuh kegembiraan yang tak terkendali. Dia bertarung sendirian melawan Kaisar Sanqian dengan satu tangan, dan menyapu bersih 13 benua dengan telapak tangannya. Mendengar ini, semua orang memandang Yang Xiaotian, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Yang Xiaotian, Tang Huan dan Yao Qingsui berseru serempak. Yang Xiaotian, di hadapan mereka, anak muda itu memang Yang Xiaotian, orang yang telah menyapu 13 benua dengan telapak tangannya. Banyak murid di aula besar merasa gembira, memandang Yang Xiaotian dengan kagum dan penuh semangat, "Yang surgawi, dia adalah Yang surgawi. Yang surgawi milikku." Semenjak pertarungan antara Yang Xiaotian dan Wei Zongyuan, Yang Xiaotian bukan hanya dipuji sebagai orang yang bertarung sendirian melawan Kaisar Sanqian dan menyapu bersih 13 benua, tetapi banyak guru Buddha Sos juga memanggilnya Yang surgawi. Murid yang mengenali Yang Xiaotian begitu gembira hingga hampir pingsan. Pertarungan antara Yang Xiaotian dan Wei Zongyuan di puncak Wangtian begitu mengejutkan dan mengasyikkan sehingga tidak dapat ditekan. Dia beruntung dapat menyaksikannya, tetapi karena terlalu banyak orang, dan dia berdiri terlalu jauh, dia tidak dapat melihat wajah Yang Xiaotian dengan jelas. Baru saja, ketika dia melihat Yang Xiaotian di belakang Mu Haodong, dia merasa Yang Xiaotian tampak agak familiar. Kemudian, ketika Yang Xiaotian menghasilkan Foundation Building Spiritual Liquid berkualitas tinggi tanpa menggunakan Medicine Cauldron, dia tiba-tiba teringat pada sosok di puncak Wangtian yang telah bertarung sendirian melawan Kaisar Sanqian. Semakin ia memikirkannya, semakin gembira pula ia jadinya, semakin ia memperhatikannya, semakin gembira pula ia jadinya. Deng Chuan juga sangat terguncang, tidak menyangka bahwa anak muda di hadapannya adalah Yang Xiaotian. Bab 315, kembalinya beruang biru. Semua orang terkejut bahwa anak muda di hadapan mereka adalah Yang Xiaotian. Pada saat yang sama, orang-orang mulai memahami mengapa Tang Huan kalah dari Yang Xiaotian dan merasa tenang dengan hasilnya. Tidak heran, di seluruh sumber Buddha, siapa lagi yang bisa menang dalam alkimia melawan Tang Huan, putra Buddha? Mungkin hanya Yang surgawi, yang memiliki api bumi dan api emas 9 Phoenix. Setelah pertempuran di puncak Wangtian, banyak yang berspekulasi tentang bakat alkimia Yang Xiaotian. Sekarang, mereka akhirnya memahami bakat alkimia Yang Xiaotian. Tanpa kuali obat, hanya dengan satu tangan, dia dapat meramu sejumlah cairan spiritual pembangun fondasi berkualitas tinggi hanya dalam puluhan tarikan napas. Bakat alkimia semacam ini juga tak tertandingi dalam sepanjang sejarah. Apakah dia akan melampaui dewa pengobatan 1000 Buddha kuno? Tanya seorang leluhur sekte di aula besar, suaranya bergetar karena kegembiraan saat dia melihat Yang Xiaotian. Semua orang dilanda gelombang keheranan. Pada zaman dahulu, Dewa Pengobatan 1000 Buddha merupakan dewa pengobatan pertama di Kekaisaran Sumber Buddha dan dewa pengobatan terkuat mereka, memiliki kekuatan bela diri Dao yang paling tangguh serta kecakapan alkimia yang tak tertandingi. Di aula besar, orang-orang merasa sulit untuk tenang untuk waktu yang lama. Setelah mengetahui identitas Yang Xiaotian, bahkan Deng Chuan,
penguasa kota terpencil timur yang lebih memihak Tang Huan, pun terdiam. Sumber.com, diperbarui pada N-on-G, Omicron. Di belakang Tang Huan adalah Akademi Sumber Buddha, tetapi di belakang Yang Xiaotian adalah Akademi Pemakaman Surgawi. Terlebih lagi, di belakang Yang Xiaotian berdiri Ji Wudi sendiri. Memikirkan leluhur pedang tak terkalahkan Ji Wudi, Deng Chuan merasakan ketakutan yang mengerikan. Dewa Pedang Langit Iblis dapat menghabisi 4 pembangkit tenaga roh surgawi dengan satu serangan, namun sosok seperti Dewa Pedang Langit Iblis hanyalah seorang junior di hadapan leluhur pedang tak terkalahkan Ji Wudi. Dan itu jauh lebih dari apa yang Deng Chuan, yang baru saja menerobos menjadi roh surgawi, dapat banggakan. Deng Chuan tetap diam, dan Tang Huan, yang merasa seperti ada duri di punggungnya, akhirnya berlutut dan meminta maaf kepada Yang Xiaotian di bawah pengawasan leluhur iblis surga pemusnahan dan semua orang lainnya. Saat dia berlutut, wajah Tang Huan berubah ungu karena malu. Setelah bangun, Tang Huan tentu saja tidak punya muka untuk tinggal lebih lama lagi. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Deng Chuan dan pergi bersama para pengikutnya dalam keadaan yang sangat memalukan. Ketika Yao Qingsui pergi, dia melirik Yang Xiaotian, matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Faktanya, dia tidak memiliki hubungan yang dalam dengan Tang Huan, dia berasal dari Akademi Sumber Buddha, dan dia berasal dari kuil naga surgawi, guru mereka hanyalah kenalan. Menyaksikan putra Buddha Tang Huan pergi, orang-orang di aula besar mendesah tak henti-hentinya. Deng Chuan menatap Yang Xiaotian dan sambil memaksakan senyum, memujinya, "Sahabat Yang, kemampuan alkimia Anda tak tertandingi dan belum pernah ada sebelumnya, benar-benar membuka mata, dan saya benar-benar terkesan." "Anda menyanjung saya, senior," jawab Yang Xiaotian sambil memberi hormat dengan tangan terkepal. Aula besar tidak menjadi sunyi karena kepergian Tang Huan, sebaliknya, menjadi lebih hidup dengan kehadiran Yang Xiaotian. Setelah perjamuan, berbagai tetua dan kepala keluarga dengan sungguh-sungguh mengundang Yang Xiaotian, berharap dia akan meluangkan waktu untuk mengunjungi sekte dan keluarga mereka. Sementara itu, Tang Huan, yang telah meninggalkan kota Desolate Timur, mengepalkan tangannya erat-erat, matanya memancarkan cahaya dingin yang mengkhawatirkan. "Tuan Muda, barusan Heqian mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia tidak akan bekerja sama lagi dengan kita," gumam salah satu bawahan Tang Huan. "Ini berarti mereka tidak akan bergabung lagi untuk menyergap Yang Xiaotian dan Mu Haodong." Meskipun Heqian telah mempertimbangkannya setelah kesepakatan mereka sebelumnya, dia sekarang mundur. Meskipun Tang Huan telah mengantisipasi hasil ini, ekspresinya semakin gelap setelah mendengar berita itu. "Tuan Muda, kejadian hari ini hanyalah sebuah kecelakaan," seorang leluhur alam suci di belakang Tang Huan angkat bicara, "jika Yang Xiaotian ikut serta dalam kompetisi apoteker sumber Buddha, Anda pasti akan mengalahkannya." Mereka semua tahu tingkat alkimia Tang Huan yang tinggi. Mereka percaya bahwa dalam persaingan yang jujur, Tang Huan pasti akan menang. Lagi pula, Tang Huan sekarang bisa meramu pil emas ungu 3 asal yang tertinggi. Lagi pula, menang dan kalah adalah kejadian biasa, kata leluhur Saint Rilem lainnya. Tuan Muda tidak perlu terlalu memikirkannya, Yang Xiaotian mungkin tidak dapat memurnikan pil emas ungu 3 asal tingkat tertinggi. Tang Huan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Semuanya, tenang saja, aku tidak akan membahas masalah sepele seperti ini. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah kalah, jadi kekalahan hari ini sebenarnya adalah berkah tersembunyi bagiku. Saya akan mengubah rasa malu ini menjadi motivasi dan melipat gandakan usaha saya. Aku akan mengalahkan Yang Xiaotian. Dan bersihkan aib hari ini." Kata-kata Tang Huan membuat para pengikutnya memuji. "Bagus. Seorang pria yang bertekad harus seperti ini. Tuan Muda pasti akan menjadi penguasa yang tak tertandingi di masa depan, mengguncang dunia kuno dan modern." Setelah perjamuan berakhir, Yang Xiaotian dan beberapa orang lainnya, termasuk Mu Haodong, juga meninggalkan kota Desolate Timur. Namun, Yang Xiaotian tidak menemani Mu Haodong dan yang lainnya kembali ke keluarga Mu. Sepanjang perjalanan, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Mu Haodong. Melihat bahwa pikiran Yang Xiaotian sudah bulat, Mu Haodong tidak berusaha menahannya lebih lama lagi tetapi meminta Yang Xiaotian untuk memastikan untuk mengunjungi keluarga Mu di masa mendatang. Mu Yuncun menyaksikan Yang Xiaotian pergi, merasakan kekosongan di dalam hatinya. Menyakitkan. Setelah berpisah dengan orang-orang dari keluarga Mu, Yang Xiaotian segera memanggil pesawat luar angkasa abisal dan melaju menuju tanah penebusan Buddha Sos. Kali ini, ia bertekad untuk menemukan api surgawi 1000 Buddha.
Tepat saat Yang Xiaotian terbang menuju tanah penebusan sumber Buddha, tanah yang sangat jauh dari benua Dewa Biru diselimuti aura kematian dan gelombang ki iblis. Di sini, semuanya sunyi, sunyi, dan menindas. Ini adalah medan pertempuran iblis kuno di dunia jiwa bela diri. Itu juga salah satu dari beberapa medan pertempuran utama di dunia jiwa bela diri. Bahkan mereka yang berada di alam kaisar tidak berani menginjakan kaki di medan perang iblis kuno, karena masuk berarti kematian pasti. Tiba-tiba, di medan pertempuran iblis kuno, sebuah cakar beruang raksasa merobek ki iblis yang menjulang tinggi, dan seekor beruang biru, yang cukup besar untuk menutupi matahari, muncul di langit di atas medan pertempuran. Tubuh Abyssal Master memenuhi seluruh Hell Abyss. Beruang Azure ini sangat besar, ukurannya sebanding dengan Abyssal Master itu sendiri. Dengan kemunculannya, beruang biru itu meraung ke arah langit, lolongannya bergetar entah sejauh berapa mil, menyebabkan semua aura kematian berhamburan, dan banyak roh kematian yang tersembunyi jauh di luar angkasa langsung musnah. Kekuatan satu raungan saja sudah mengerikan. Beruang Azure terbang kembali menuju benua Dewa Azure. Beruang biru langit ini merupakan tunggangan Dewa Biru Langit dari zaman dahulu kala, yakni binatang surgawi beruang biru langit. Dalam beberapa tahun terakhir ini, dia tidak pernah pergi ke benua Dewa Biru, melainkan pergi ke medan pertempuran iblis kuno untuk mencari setelan Dewa Biru peninggalan penguasa Dewa Biru. Dengan satu langkah saja, Azure Bear melintasi puluhan ribu mil. Beberapa hari kemudian, ia kembali ke Azure God Mansion di Azure God Continent. Azure God Mansion, yang didirikan oleh penguasa Azure God, telah berdiri tegak hingga hari ini dan saat ini merupakan kekuatan terkuat di benua Azure God yang menjaganya. Kami menyambut kepulanganmu, tetua. Penguasa Istana Dewa Azure, Zheng Yongjiang, bergegas mendekat untuk memberi hormat kepada beruang Azure. Beruang biru langit itu berubah menjadi seorang pria paruh baya yang tinggi. Ia mengangguk ke arah Zheng Yongjiang dan kemudian bertanya, apakah ada yang terjadi selama aku pergi? Zheng Yongjiang segera menjawab, tidak terjadi apa-apa. Namun setelah mengingat sesuatu, dia berkata dengan ragu, namun, beberapa hari yang lalu, terjadi keributan di jurang neraka hutan binatang jiwa. Ada gangguan di neraka. Mendengar ini, beruang biru segera menjadi waspada dan menghentikan langkahnya. Ya, beberapa hari yang lalu, seseorang memasuki neraka dan bertarung sengit dengan orang itu. Zheng Yongjiang berkata dengan wajah serius, pada saat itu, semua orang melihat seberkas cahaya kemasan yang mengerikan yang menerangi seluruh hutan binatang jiwa. Beruang biru itu terkejut. Siapakah yang dapat bertarung hingga terhenti dengan dia dari jurang itu? Tanpa kehadiranmu, tetua, kami tidak berani gegabah memasuki neraka untuk menyelidiki, kata Zheng Yongjiang. Beruang biru itu menatap ke arah hutan binatang jiwa, aku akan pergi ke neraka sekarang. Bab 316, Kakek Buyut dari Kakek Buyut. Senior akan pergi sendiri. Zheng Yongjiang terkejut. Suara beruang biru terdengar berat, ini menyangkut dirinya, aku harus pergi ke sana sendiri. Kemudian dia memerintahkan Zheng Yongjiang untuk menunggu pesannya, melangkah maju, dan dalam sekejap mata, menghilang di cakrawala. Dalam waktu singkat, Azure Bear muncul di atas hutan binatang jiwa. Karena menyembunyikan auranya tak ada gunanya, dia tak mau repot-repot menyembunyikannya, dan langsung menuju ke Hell Abyss. Pada saat itu, di dalam hutan binatang jiwa, semua murid dan binatang jiwa merasakan aura beruang biru yang mendominasi dan bagaikan penjara, mereka pun merasa takut. Binatang jiwa yang tak terhitung jumlahnya tergeletak tak berdaya di tanah, tidak berani bergerak. Bahkan makhluk jiwa yang telah hidup selama 100.000, 200.000 tahun tidak berani bergerak. Azure Bear tiba di Hell Abyss. Saat tiba di Hell Abyss, dia tidak dapat menahan perasaan gugup. Namun, saat dia melihat pemandangan kehancuran total di Hell Abyss, dia tercengang. Dengan sekejap, ia bergerak ke dasar jurang neraka, hanya untuk melihat seluruh dasar telah dibombardir hingga menjadi berlubang-lubang, dengan lubang-lubang mengerikan tersebar rapat dan batu-batu terjal yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah tanpa terlihat ujungnya. Dia terkejut. Ketika ia tiba di suatu tempat, ia menyentuh tanah, semuanya darah, semua darah Abyssal Master. Abyssal Master benar-benar terluka, dan parah sekali. Siapakah orangnya, yang telah melukai Abyssal Master? Dia terus terbang maju, semakin takjub dengan setiap hal yang diperiksanya. Ketika ia terbang mengelilingi lingkaran penuh dan kembali ke titik awalnya, matanya dipenuhi keraguan dan hatinya dipenuhi keterkejutan, ketidakpahaman, dan kebingungan.
Sang Abyssal Master mengalami luka serius, tidak diketahui apakah dia melarikan diri atau meninggal. Namun dia tidak dapat merasakan sedikit pun jejak aura orang yang telah bertempur hebat dengan Abyssal Master. Azure Bear mencari-cari lagi, tapi tetap tidak dapat menemukan jejak aura yang lain. Pada akhirnya, dia hanya bisa keluar dari neraka-neraka dan kemudian menemukan beberapa binatang buas yang telah hidup selama 100.000 tahun, berharap untuk mendapatkan beberapa informasi dari mereka. Namun, semua binatang buas itu ketakutan dan menggelengkan kepala sambil berkata bahwa mereka tidak tahu apa-apa. Karena tidak ada jalan lain, Azure Bear hanya bisa pergi dan kembali ke Azure God Mansion. Senior, apa yang terjadi? Zheng Yongjiang datang menemuinya dan segera bertanya. Azure Bear menggelengkan kepalanya, Abyssal Master terluka parah, hidup dan matinya tidak pasti. Apa? Wajah Zheng Yongjiang berubah drastis. Lagi pula, Abyssal Master kemungkinan besar sudah mati, kata Azure Bear dengan ekspresi berat. Zheng Yongjiang bahkan lebih terguncang di dalam hatinya. Kematian Abyssal Master akan menjadi peristiwa besar di benua Dewa Biru. Siapa yang menurut senior bisa melakukan ini? Setelah waktu yang lama, Zheng Yongjiang bertanya dengan gugup. Azure Bear mengerutkan kening dalam, aku tidak bisa menemukan jawabannya. Zheng Yongjiang kehausan dan gelisah, mengapa seseorang membunuh Abyssal Master? Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan wajahnya berubah, mungkinkah mereka ingin memadatkan cincin jiwa sejuta tahun? Namun, beruang biru menyangkalnya, memadat cincin jiwa berusia 1 juta tahun bukanlah hal yang mudah. Tidak ada jiwa bela diri siapapun yang dapat menahan energi binatang jiwa berusia 1 juta tahun, apalagi Master Abyss yang berusia hampir 2 juta tahun. Sementara Zheng Yongjiang dan Azure Bear sedang mendiskusikan situasi Abyssal Master, Yang Xiaotian, yang mengemudikan Abyssal Spaceship, telah tiba di tanah penebusan sumber Buddha. Pesawat luar angkasa Abyssal terbang sangat cepat dan sangat stabil. Di dalam pesawat, tidak ada guncangan sedikit pun, dan Xiaotian semakin puas dengan pesawat luar angkasa Abyssal. Namun, satu-satunya kekurangannya adalah bahwa pesawat ruang angkasa tingkat surgawi membutuhkan batu roh tingkat tinggi atau lebih tinggi untuk beroperasi, dan jumlah batu roh tingkat tinggi yang dikonsumsi untuk penerbangan 1 hari adalah angka yang mencengangkan, lebih dari 100 batu roh tingkat tinggi dalam 1 hari. Anda harus tahu bahwa ketika Xiaotian pertama kali pergi ke ibu kota Kekaisaran Naga Surgawi, membeli kediaman naga biru hanya menghabiskan selusin atau lebih batu roh bermutu tinggi. 1 hari penerbangan setara dengan biaya 10 Azure Dragon Residence. Tentu saja, bagi orang seperti yang Xiaotian sekarang, batu roh kelas atas ini sama sekali tidak ada artinya. Hanya batu roh kelas atas di cincin luar angkasa Master Abyssal dan selusin roh surgawi lainnya saja yang dapat mempertahankan penerbangannya selama 1000 tahun tanpa kehabisan. Setelah melangkah ke tanah penebusan, Yang Xiaotian menyimpan kapal terbang dan terbang di udara bersama leluhur iblis surga pemusnahan. Saat memasuki tanah penebusan, mereka tidak melihat apapun kecuali gunung-gunung tandus dan perairan berbahaya di mana-mana. Udara berbau busuk, tanpa tanda-tanda kehidupan apapun, agak mirip dengan tanah jahat yang pernah dimasuki Yang Xiaotian sebelumnya. Namun, kondisi di sini bahkan lebih buruk daripada di tanah jahat. Dan di mana-mana terjadi pertempuran, pertumpahan darah. Anggota tubuh yang terputus dan lengan yang patah terlihat di mana-mana. Tanah penebusan lebih mengerikan dari apa yang dibayangkan Yang Xiaotian. Saat Yang Xiaotian dan leluhur iblis surga pemusnahan terbang maju, tiba-tiba, terdengar teriakan minta tolong dari depan. Yang Xiaotian dan rekannya mempercepat lajunya. Ketika mereka tiba, mereka melihat ratusan mayat tergeletak di tanah, darahnya belum kering, jelas baru saja dibunuh. Teriakan minta tolong samar-samar datang dari seorang gadis kecil, kira-kira seusia dengan adik perempuan Yang Xiaotian. Saat Yang Xiaotian mendekati gadis kecil itu, ia mendapati jantungnya telah tertusuk. Tepat saat ia hendak mengulurkan tangan untuk menyelamatkannya, gadis itu menghembuskan nafas terakhirnya. Yang Xiaotian mendesah dalam-dalam, lalu dengan lembut membaringkan tubuh gadis itu. Tepat saat Yang Xiaotian hendak memeriksa yang lain, tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara ledakan di udara. Sekelompok besar pemuda dan pemudi berpakaian seperti siswa Akademi Sumber Buddha datang terbang mendekat. Jumlah mereka banyak, lebih dari 100. Setiap tahun, Buddha Sos Academy akan mengorganisasi para siswanya untuk datang ke tanah penebusan untuk mengikuti pelatihan. Para siswa tersebut berada di sini karena alasan tersebut. Setibanya di sana, melihat ratusan korban tewas di lokasi, wajah mereka berubah.
Kerumunan orang bergerak maju untuk mencermati masalah itu. Salah satu murid tiba-tiba menuduh Yang Xiaotian dengan marah, "Wah, bagaimana orang-orang ini bisa mati?" Dilihat dari nadanya, dia sepertinya curiga bahwa orang-orang yang mati itu dibunuh oleh Yang Xiaotian dan leluhur iblis surga yang memusnahkan. Yang Xiaotian menatapnya dengan acuh tak acuh dan tidak menjawab. Mengenakan topeng hantu dan memancarkan ki iblis, dia tidak terlihat seperti orang baik. Murid lain menunjuk leluhur iblis surga pemusnahan, orang-orang ini, mungkin mereka adalah pembunuhnya. Yang Xiaotian menatap keduanya dengan tatapan dingin, kalian boleh makan apapun yang kalian suka, tetapi kalian tidak boleh mengatakan apapun yang kalian suka. Aku bisa mengatakan orang-orang ini mungkin dibunuh oleh seseorang dari Akademi Sumber Buddha. Begitu Yang Xiaotian berbicara, wajah para siswa dan guru Akademi Sumber Buddha yang hadir semuanya berubah, mendidih karena marah. Beraninya kau menghujat Akademi Sumber Buddha. Murid pertama yang berbicara menjadi marah dan dengan ayunan pedang panjangnya, dia menerjang Yang Xiaotian. Dengan satu serangan pedang itu, cahaya Buddha bersinar megah. Samar-samar, bayangan Buddha dapat terlihat. Ini memang pedang Buddha, ilmu pedang khas Buddha Source Academy. Pedang Buddha merupakan salah satu kekuatan surgawi tertinggi dari Akademi Sumber Buddha, dan hanya murid inti yang menjadi fokus pengembangannya yang memiliki kesempatan untuk mempelajarinya. Akan tetapi, Yang Xiaotian bahkan tidak melihat, dia langsung meninjunya secara langsung. Saat pukulannya dilepaskan, seekor naga darah meraung dan terbang keluar. Ledakan, naga darah itu langsung menerobos pedang kilauan, menghancurkan bayangan Buddha seperti gelembung. Murid Akademi Sumber Buddha itu terlempar keluar bagaikan daun yang layu, dan saat ia jatuh ke tanah, terlihat bekas kepala naga yang berlumuran darah di dadanya. Para guru dan siswa Buddha Source Academy semuanya terkejut. Tinju darah naga. Seorang guru dari Akademi Sumber Buddha menatap tajam ke arah Yang Xiaotian, katakan padaku, siapakah Raja Iblis Darah Naga bagimu? Yang Xiaotian menatapnya dan berkata, dia adalah kakek dari kakekmu. Bab 317 Puncak Pertama Gunung Seribu Setan. Kakek dari kakekku. Bukankah itu roh leluhur? Para guru dan siswa Akademi Sumber Buddha memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Guru Akademi Sumber Buddha itu marah dan terhina, dipenuhi dengan niat membunuh, begitu mudah, namun begitu kejam dan brutal, kamu tidak boleh dibiarkan hidup. Dengan itu, dia tiba-tiba melancarkan pukulan kuat ke arah Yang Xiaotian. Seketika, kekuatan suci melolong bagaikan lautan yang bergolak. Akademi Sumber Buddha, sebagai salah satu dari dua akademi besar di Kekaisaran Sumber Buddha, mensyaratkan guru-guru mereka minimal berasal dari alam suci. Dengan pukulan ini, kekuatan Buddha suci dengan ganas menyapu langit dan bumi, menerangi sekelilingnya. Namun, leluhur iblis pemusnah surga lebih cepat. Begitu pihak lain bergerak, leluhur iblis pemusnah surga menamparkan wajahnya. Memukul, tamparan itu mendarat di wajah pria itu. Kekuatan itu membuatnya berputar di tempat, pikirannya bergemuruh, giginya hancur. Saat guru Akademi Sumber Buddha berputar, leluhur iblis surga pemusnah melancarkan serangan telapak tangan lain, mengirim guru itu melayang dan menghantamnya dengan keras ke puncak gunung yang jauh. Puncak gunung runtuh. Segala sesuatu terjadi terlalu cepat, wajah semua guru dan siswa Akademi Sumber Buddha menjadi pucat. Mereka menatap leluhur iblis surga pemusnahan dengan ketakutan yang tak disembunyikan. Yang Xiaotian melirik ke arah murid yang baru saja terhempas oleh tinju darah naga miliknya, murid itu mundur ketakutan. Ada lagi yang mau mencoba? Tanya Yang Xiaotian. Tidak ada satupun guru dan murid Akademi Sumber Buddha yang berani menjawab. Yang Xiaotian mengamati para guru dan murid Akademi Sumber Buddha yang hadir, Akademi Sumber Buddha. Dia kemudian menggelengkan kepalanya sambil tertawa dan terbang ke langit bersama leluhur iblis surga pemusnahan. Mendengarkan tawa menghina Yang Xiaotian, wajah para guru dan siswa Akademi Sumber Buddha berubah jelek. Guru Lin, anak muda itu terlalu sombong, berani melukai guru dan murid inti Akademi Sumber Buddha kita dengan parah. Salah satu murid tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan marah. Salah satu guru menarik napas dalam-dalam, menahan amarah di hatinya, dan berkata, tunggu sebentar, Dewa Muda Buddha akan segera datang. Begitu Dewa Muda Buddha tiba, kita akan menyusul mereka, dan mereka akan membayar harganya. Dewa Muda Buddha, ahli terkuat di bawah roh surgawi keluarga Buddha. Juga yang paling kuat di bawah roh surgawi sumber Buddha. Di hadapan Tianxin dari keluarga Buddha, Tang Huan, Dewa Muda Buddha memiliki potensi tertinggi di antara para murid Akademi Sumber Buddha,
sudah berada pada tingkat kultivasi setengah dewa, dan semua orang sepakat bahwa begitu Dewa Muda Buddha menerobos ke alam roh surgawi, dia akan menjadi sangat kuat. Kali ini, Dewa Muda Buddha dari Akademi Sumber Buddha juga datang, tetapi para guru dan murid Akademi Sumber Buddha ini telah pergi terlebih dahulu, diikuti oleh Dewa Muda Buddha di belakang mereka. Mendengar nama Dewa Muda Buddha, seluruh guru dan murid Akademi Sumber Buddha menjadi bersemangat, wajah mereka dipenuhi dengan pemujaan yang penuh semangat. Di Akademi Sumber Buddha, Dewa Muda Buddha adalah pilar penopang langit. Prestise Dewa Muda Buddha bahkan lebih dalam dari Tang Huan. Setelah Yang Xiaotian dan leluhur iblis surga pemusnahan pergi, mereka terbang langsung menuju Gunung Seribu Iblis. Semakin dekat mereka ke Gunung Seribu Setan, semakin kacau keadaannya. Sepanjang perjalanan, Yang Xiaotian dan rekannya terus-menerus diserang. Bagi mereka yang menyerang mereka, leluhur iblis surga pemusnah mengeksekusi mereka dengan satu serangan pedang. Setelah menghadapi lusinan pertemuan yang menyusahkan, mereka akhirnya melihat Gunung Seribu Iblis. Gunung Seribu Iblis berdiri di kedalaman tanah-tanah penebusan, terus-menerus dan tak berujung, diselimuti oleh Ki Iblis, kabut abu-abunya menimbulkan kepanikan pada siapapun yang melihatnya. Sesekali beberapa burung hitam akan terbang tinggi di atasnya. Ini adalah sejenis burung pemangsa kematian, yang khusus memakan daging dan darah orang yang telah mati. Beberapa burung hitam terbang ke kejauhan, memasuki kota kuno dan bobrok. Itu adalah kota penebusan, satu-satunya kota di tanah penebusan. Itu juga merupakan tempat berbagai faksi di Redemption Land melakukan perdagangan, dilindungi oleh iblis di Redemption Land. Oleh karena itu, Redemption City dianggap sebagai tempat yang relatif aman di Redemption Land. Namun, itu hanya relatif aman. Yang Xiaotian dan leluhur iblis surga pemusnahan memasuki kota penebusan, Yang Xiaotian belum pernah melihat kota yang hancur seperti itu sebelumnya, di mana hampir tidak ada bangunan di dalam tembok kota yang utuh. Lebih jauh lagi, tanahnya tidak ditaburi lempengan granit utuh, tetapi berupa jalan setapak dari pecahan-pecahan besi kecil, tidak rata dan berlubang-lubang. Seluruh kota tampak agak sepi. Hanya ada sedikit pejalan kaki, membuatnya agak sepi, hampir seperti kota hantu. Di sepanjang jalan, tampak beberapa gunung bis yang bentuknya aneh. Yang Xiaotian, mengenakan jubah brokat biru muda, tampak bersih, sebening langit biru, dan tidak pada tempatnya di tengah reruntuhan di sekitarnya. Saat Yang Xiaotian berjalan menyusuri jalan, hampir semua orang yang lewat menatapnya dengan tatapan aneh dan serakah. Meskipun kerumunan itu menaruh niat jahat terhadap Yang Xiaotian, tidak seorang pun berani mengambil langkah pertama. Bagaimanapun, kota penebusan dilindungi oleh iblis, dan orang-orang masih merasa khawatir. Terlebih lagi, siapapun dapat melihat bahwa tidak mudah bagi Yang Xiaotian dan leluhur iblis surga pemusnah untuk sampai sejauh ini. Tidak lama setelah Yang Xiaotian dan rekannya memasuki kota penebusan, mereka dihentikan oleh sekelompok besar orang saat mereka melewati sebuah kedai kecil. Semuanya mengenakan jubah perang berwarna merah darah, yang di atasnya terdapat karakter darah yang menonjol. Karakter itu berlumuran darah, seolah-olah telah dilemparkan ke dalam darah. Sebelum memasuki tanah penebusan, leluhur iblis surga pemusnahan telah memberitahu Yang Xiaotian tentang situasi berbagai kekuatan di negeri itu. Orang-orang berjubah merah darah ini adalah pengikut Sekte Darah Naga, salah satu dari 5 sekte iblis utama. Pemimpinnya, seorang lelaki tua, menatap tajam ke arah Yang Xiaotian, yang bersinar dengan cahaya dingin, dan terkekeh, "Nak, dari mana asalmu? Apa yang membawamu ke tanah penebusan?" Dari Akademi Pemakaman Surgawi, Yang Xiaotian menjawab dengan tenang, "Aku harus memasuki puncak utama Gunung Seribu Iblis." Mendengar bahwa Yang Xiaotian berasal dari Akademi Pemakaman Surgawi, lelaki tua itu terkekeh, memperlihatkan gigi hitam seperti pernis. Akademi Pemakaman Surgawi, ya. Tempat yang bagus. Itu berarti kamu pasti cukup kaya. Akademi Pemakaman Surgawi dikenal sebagai akademi termahal di Kekaisaran Sumber Buddha. Ketika menyebut murid-muridnya, kesan pertama yang muncul adalah kekayaan. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya, "Saya sarankan kamu untuk tidak bertindak." Lelaki tua itu terkekeh keras, tawanya liar, saat tangannya yang kurus kering tiba-tiba meraih Yang Xiaotian. 10 kuku hitamnya berubah menjadi bilah tajam. Jelas, dia selalu membasahi tangannya dengan racun, kukunya sangat beracun dan siapapun yang menyentuhnya akan terkelupas napasnya. Akan tetapi, saat dia hendak melancarkan gerakan, tiba-tiba muncul cahaya pedang yang sangat terang benderang lalu menghilang. Orang tua itu terpaku, menatap tak percaya pada pedang yang tertusuk di tenggorokannya. Leluhur iblis surga pemusnah dengan dingin menarik pedangnya,
dan lelaki tua itu pun terjatuh ke tanah dan mati. Wajah para pengikut Sekte Darah Naga berubah drastis, lalu mereka berhamburan seperti burung dan binatang, lenyap dalam sekejap mata. Para pengikut 4 Sekte Setan utama lainnya juga meninggalkan ide-ide jahat apapun yang mereka miliki. Yang Xiaotian dan leluhur iblis surga pemusnahan melanjutkan perjalanan mereka, dan tak lama setelah melintasi kota penebusan, Gunung Seribu Iblis terlihat. Gunung Seribu Iblis merupakan tempat berkumpulnya para iblis, dan markas besar dari kelima sekte iblis utama di tanah penebusan berada di sana. Namun, setelah insiden terbaru dengan lelaki tua dari Sekte Darah Naga, tidak ada seorang pun yang mencoba menghentikan atau menyerang Yang Xiaotian dan rekannya. Setelah melewati banyak puncak, Yang Xiaotian dan rekannya akhirnya tiba di puncak utama Gunung Seribu Setan. Meski Gunung Seribu Setan merupakan tempat berkumpulnya para setan, puncak utamanya sepi. Karena puncak utama Gunung Seribu Iblis dipenuhi dengan larangan yang mengerikan, bahkan roh surgawi tidak berani masuk. Faktanya, ada roh surgawi yang berani memasuki puncak utama Gunung Seribu Iblis dan tidak pernah terlihat lagi, apakah mereka hidup atau mati, tidak ada yang tahu. Yang Xiaotian meminta leluhur iblis surga pemusnahan untuk menunggu di luar dan kemudian, di bawah perlindungan kuali obat, dia menginjakan kaki di puncak utama Gunung Seribu Iblis. Pada saat itu, Dewa Muda-Buddha juga memimpin orang-orang dari Akademi Sumber Buddha ke kota penebusan. Bab 318. Setelah melakukan beberapa penyelidikan, Dewa Muda-Buddha dan rekan-rekannya segera mengetahui bahwa Yang Xiaotian dan leluhur iblis surga pemusnahan telah memasuki puncak pertama Gunung Seribu Iblis. Mereka memasuki puncak pertama Gunung Seribu Setan. Dewa Muda-Buddha berkata dengan campuran keterkejutan dan ketidakpastian, apa yang mereka lakukan di sana. Puncak pertama Gunung Seribu Setan sangat dibatasi, dan bahkan roh dewa pun akan mati saat memasukinya. Tuan, sekarang mereka sudah pergi ke sana, haruskah kita tetap mengejar mereka? Tanya guru akademi dengan hati-hati. Dewa Muda-Buddha menggelengkan kepalanya, karena mereka telah memasuki puncak pertama Gunung Seribu Setan, kita tidak perlu lagi mengejar mereka. Dia kemudian melihat ke sekeliling murid-murid Akademi Sumber Buddha, semuanya, selesaikan tugas kalian terlebih dahulu. Itu adalah pelatihan berbasis misi untuk siswa Buddha Source Academy. Para siswa Akademi Sumber Buddha tentu saja tidak berani menolak dan dengan hormat menyetujui. Sementara itu, setelah Yang Xiaotian memasuki puncak pertama Gunung Seribu Setan, dia dengan hati-hati merasakan kekuatan api surgawi Seribu Buddha. Sekarang memiliki api surgawi kesengsaraan guntur, dia luar biasa peka terhadap api surgawi lainnya dalam jarak tertentu. Berkat perlindungan kuali obat, Yang Xiaotian tidak khawatir tentang larangan yang menyerangnya. Setelah berlari dengan gegabah dan mendekati puncak, tiba-tiba, api surgawi kesengsaraan guntur di dalam dirinya bergerak. Yang Xiaotian sangat gembira. Tampaknya api surgawi Seribu Buddha memang ada di sini. Dia mempercepat langkahnya, menuju puncak gunung. Namun, saat mencapai puncak, Yang Xiaotian terkejut melihat langit dipenuhi ki pedang. Di sini juga ada formasi pedang bawaan, sama seperti yang ada di Gunung Pemakaman Surgawi. Terlebih lagi, formasi pedang bawaan ini tampaknya sama persis dengan yang ada di Gunung Pemakaman Surgawi, hanya saja sedikit kurang kuat. Akan tetapi, meskipun lebih lemah, ia masih cukup kuat untuk memusnahkan roh-roh suci. Yang Xiaotian bingung. Siapa yang telah menyiapkan formasi pedang bawaan ini? Dewa Pengobatan Seribu Buddha. Jika itu adalah perbuatan Dewa Pengobatan Seribu Buddha, apa hubungannya dengan dewa-dewa biru di masa lalu? Bagaimana dia bisa memiliki formasi pedang bawaan dari dewa biru di masa lalu? Di tengah keterkejutannya, Yang Xiaotian merasakan gelombang kegembiraan. Formasi pedang bawaan merupakan malapetaka bagi orang lain, tetapi baginya, itu semua memberikan manfaat tanpa ada kerugian. Kalau ada formasi pedang bawaan, kemungkinan besar juga akan ada roh pedang bawaan. Saat ini, meskipun ia telah membekukan 9 Sword Heart, ia masih jauh dari 14 Sword Heart. Jika ia berkultivasi secara normal, ia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membekukan 14 Sword Heart. Dia sangat membutuhkan roh pedang bawaan. Tanpa menunda, Yang Xiaotian melangkah ke formasi pedang bawaan di hadapannya. Begitu berada di dalam formasi pedang bawaan, gelombang pasang pedang ki membombardirnya. Melihat serangan ganas dari pedang ki yang tak terhitung jumlahnya, Yang Xiaotian, yang tidak asing dengan pemandangan ini, mengabaikannya dan terus maju, mencari roh pedang bawaan. Saat ia maju, Yang Xiaotian akhirnya menemukan roh pedang bawaan pertama. Tanpa membuang waktu,
dia menggunakan teknik pedang pengendali untuk menjebak roh pedang bawaan dan mulai memurnikannya. Setelah membekukan 9 hati pedang, kecepatannya dalam memurnikan roh pedang bawaan meningkat pesat. Hanya dalam 1 hari, dia telah menyempurnakan roh pedang bawaan. Setelah itu, dia melanjutkan pencarian roh pedang bawaan berikutnya. Waktu berlalu. Hari demi hari berlalu. 5 hari kemudian, Yang Xiaotian akhirnya memurnikan keempat roh pedang bawaan dalam formasi pedang bawaan dan melewatinya untuk tiba di gua tempat tinggal Dewa Pengobatan 1000 Buddha. Pintu gua tempat tinggal Dewa Pengobatan 1000 Buddha terkunci dan kuncinya terbuat dari es cahaya hitam. Melihat ini, Yang Xiaotian langsung memanggil api surgawi kesengsaraan guntur dan menggunakannya untuk melelehkan kunci es cahaya hitam. Tak lama kemudian, kunci es Black Glow mencair. Yang Xiaotian menarik napas dalam-dalam dan mendorong pintu gua hingga terbuka. Begitu dia melakukannya, dia hampir tersedak aroma ramuan yang kuat. Dia melihat dan mendapati lantai aula besar itu dipenuhi botol-botol obat yang tidak teratur. Di suatu sudut, ada banyak sisa ramuan ajaib yang dibuang. Aroma ramuan yang kuat itu tercium dari sisa-sisa itu. Yang Xiaotian melangkah maju untuk memeriksa tumpukan sisa ramuan ajaib dan cukup tercengang karena tumpukan itu terdiri dari sisa-sisa dari upaya yang gagal untuk memurnikan ramuan ajaib tingkat dewa. Bahkan sisa-sisa ramuan suci biasa pun punya kegunaan yang signifikan, apalagi ramuan dewa. Dalam proses pemurnian ramuan bermutu dewa, bahan-bahan yang digunakan semuanya adalah zat-zat dewa, dan bahkan residunya mengandung banyak khasiat obat kuat dari zat-zat ini. Meskipun tidak dapat dikonsumsi secara langsung, mereka dapat berfungsi sebagai pupuk untuk memelihara pohon surgawi, dengan efek yang ajaib. Yang Xiaotian mengumpulkan semua sisa ramuan ajaib. Jika dia menemukan pohon surgawi di masa depan, sisa-sisa ini akan sangat berguna. Setelah mengumpulkan tumpukan sisa ramuan ajaib yang menggunung, Yang Xiaotian mulai mencari di aula besar, untuk melihat kalau ia bisa menemukan ramuan ajaib bermutu dewa. Ramuan bermutu dewa bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan pil suci teratas sekalipun, tidak ada jumlah pil suci teratas yang dapat menyamai nilai satu ramuan bermutu dewa. Di tempat-tempat seperti Kekaisaran Naga Surgawi, tidak ada ramuan bermutu surgawi yang muncul selama ratusan tahun. Namun, Yang Xiaotian kecewa karena setelah mengobrak-abrik setiap sudut aula besar, ia tidak menemukan jejak ramuan bermutu dewa. Yang Xiaotian hanya bisa melanjutkan ke pintu masuk ruang kedua. Saat dia mendekati pintu masuk ruang kedua, api surgawi kesengsaraan guntur di dalam dirinya menjadi semakin bergejolak, dengan jelas menunjukkan bahwa api surgawi 1000 Buddha ada di dalam ruang ini. Pintu-pintu ruang kedua juga tertutup rapat, namun, pintu-pintu itu tidak dikunci dengan Black Glow Ice Lock. Sebaliknya, pintu-pintu itu ditutupi dengan berbagai rune mendalam dari susunan agung. Rune-rune dari susunan agung ini bersinar dan berputar, membentuk kekuatan yang tak terlihat. Ketika Yang Xiaotian menyentuh pintu, ia terdorong oleh kekuatan tak terlihat ini. Ketika Yang Xiaotian mencoba menggunakan yuan sejatinya untuk meledakkan pintu hingga terbuka, dia terhuyung mundur dan nyaris terlempar keluar aula. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mencari bantuan dari Medicine Cauldron. 1 suap air guntur kesengsaraan surgawi 9 lapis. Kata kuali obat. Melihat Guru Ding mengambil keuntungan dari situasi tersebut, Yang Xiaotian tidak bisa berkata apa-apa. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan menaklukkan salah satu dari 10 api dewa besar, api dewa 1000 Buddha, seteguk air guntur kesengsaraan surgawi 9 lapis masih sepadan. Yang Xiaotian memberikan kuali obat seteguk air guntur kesengsaraan surgawi 9 lapis. Kuali obat bersinar terang dengan cahaya keemasan, menyinari pintu-pintu dengan lapisan demi lapisan cahaya keemasan. Seketika, pintu pun terbuka dengan tiba-tiba. Di dalam ruang kedua, gumpalan api suci berwarna emas melayang di udara, dikelilingi oleh 1000 bayangan Buddha emas. 1000 bayangan Buddha emas berputar tanpa henti di sekitar api suci. Kekuatan yang jauh lebih mengerikan daripada api surgawi kesengsaraan guntur datang menghantam Yang Xiaotian bagaikan badai. Gedebuk, seolah-olah langit dan bumi telah terbalik. Bahkan dengan perlindungan kekuatan kuali obat, Yang Xiaotian hampir terpesona. Yang Xiaotian yang terkejut segera mengerahkan teknik pengendalian api, berusaha menahan api surgawi 1000 Buddha. Namun, kekuatan serangannya jauh melebihi dugaannya dan dia sama sekali tidak dapat menahannya. Pada akhirnya, baru setelah kuali obat memancarkan seberkas cahaya yang melingkupi api surgawi 1000 Buddha, barulah api itu dapat ditundukkan. Meski begitu, api surgawi 1000 Buddha terus berdebar kencang, mengguncang bumi hingga ke intinya.
Seluruh tanah di puncak Gunung Seribu Setan bergetar hebat. Bahkan leluhur iblis surga pemusnah yang berjaga di luar pun gemetar ketakutan. Melihat ini, Yang Xiaotian terus-menerus mengerahkan teknik pengendalian api, melemparkan rune api ke tengah-tengah api surgawi Seribu Buddha. Dulu ketika dia menaklukkan api surgawi kesengsaraan guntur, beberapa jam memadukan rune api dari teknik pengendalian api telah menenangkan api surgawi kesengsaraan guntur. Namun, api surgawi Seribu Buddha jauh lebih sulit dijinakkan daripada yang diperkirakan Yang Xiaotian. Bahkan setelah sehari, api itu tetap bergejolak hebat. Bab 319, munculnya ramuan surgawi. Yang Xiaotian terus-menerus memasukkan rune api ke dalam api surgawi Seribu Buddha. 3 hari kemudian, api surgawi Seribu Buddha akhirnya padam. Saat api surgawi Seribu Buddha menjadi tenang, Yang Xiaotian hampir pingsan karena kelelahan. Untungnya, dia telah mengolah seni naga primordial, dan Yuan sejatinya sangat kuat, jika tidak, bahkan dengan bantuan kuali obat, dia tidak akan mampu menaklukkan api surgawi Seribu Buddha. Api surgawi Seribu Buddha, yang menduduki peringkat ke-10 di antara api surgawi, sudah sangat sulit ditaklukkan, orang hanya bisa membayangkan kesulitan menaklukkan 10 api surgawi teratas lainnya. Jika dia mampu menaklukkan salah satu dari 5 api surgawi teratas, dia takut dia harus menerobos ke alam Kaisar Agung. Untuk 3 teratas, mungkin dia perlu menerobos ke alam suci. Untuk yang pertama, dia mungkin perlu mencapai alam roh surgawi. Jalan di depan panjang dan penuh tantangan. Dengan perasaan campur aduk, Yang Xiaotian meneruskan merapal teknik pengendali api, memasukkan lebih banyak rune api ke dalam api surgawi Seribu Buddha. Beberapa jam berlalu, ia dan api surgawi Seribu Buddha akhirnya menghubungkan hati dan pikiran mereka. Baru pada saat itulah dia benar-benar menaklukkan api surgawi Seribu Buddha. Yang Xiaotian mengulurkan tangannya, dan api surgawi Seribu Buddha menyusut dan jatuh ke telapak tangan kanannya. Sementara itu, dengan tangan kirinya, api surgawi kesengsaraan guntur muncul. Dengan api surgawi kesengsaraan guntur di tangan kirinya dan api surgawi Seribu Buddha di tangan kanannya, yang satu memancarkan guntur dan yang lainnya memancarkan cahaya Buddha, kedua api surgawi yang agung itu saling melengkapi, membuat Yang Xiaotian menyerupai Dewa Guntur 9 surga yang telah melangkah keluar dari kerajaan Buddha. Melihat dua api surgawi, Yang Xiaotian teringat pada naga biru di sebelah kiri dan harimau putih di sebelah kanan. Jika dia dapat mengumpulkan seluruh api surgawi dan membuatnya berputar di sekujur tubuhnya, betapa menakjubkan pemandangan itu. Jika dia dapat memanggil seluruh api surgawi, lawan-lawannya mungkin akan ketakutan. Yang Xiaotian merentangkan tangannya, dan dua api surgawi yang besar pun terbang. Api surgawi kesengsaraan guntur melayang di atas Yang Xiaotian, dengan guntur surgawi bergulung-gulung dan kobaran api guntur bagaikan lautan, sementara api surgawi Seribu Buddha melayang di belakangnya, tampak seperti 1000 api Buddha kuno yang berlama-lama di belakangnya, memancarkan lapisan demi lapisan api Buddha. Yang Xiaotian mengeluarkan kuali surgawi naga hijau, kini setelah ia memiliki dua api surgawi yang besar, ia tak sabar untuk melihat apakah ia dapat memurnikan ramuan bermutu surgawi. Akan tetapi, dia tidak terburu-buru menyempurnakan pil emas ungu 3 asal. Pil emas ungu 3 asal adalah eliksir kelas 5, dan proses pemurniannya lebih sulit. Ia memutuskan untuk memulai dengan Foundation Building Spiritual Liquid. Yang Xiaotian mengeluarkan 14 jenis ramuan yang dibutuhkan untuk memurnikan cairan spiritual pembangun fondasi, semua ramuan ini umum. Setelah mengeluarkan ke-14 tanaman obat itu, Yang Xiaotian melambaikan tangannya, dan seketika, ke-14 tanaman obat itu melayang di udara. Kemudian, dua api surgawi yang besar itu terbang ke atas, menuju ke angkasa di atas tanaman obat itu. Di bawah kendali pikiran Yang Xiaotian, api surgawi kesengsaraan guntur pertama kali menghujani api. Kemudian, api surgawi Seribu Buddha mekar dengan lapisan-lapisan api cahaya Buddha, berulang kali membasahi ke-14 herba bagaikan gelombang lautan. Mengingat sifat mengerikan dari dua api surgawi yang besar, Yang Xiaotian sangat berhati-hati dalam mengendalikannya. Kendati demikian, meskipun dia bersikap hati-hati, saat kekuatan api dari api surgawi kesengsaraan guntur dan api surgawi Seribu Buddha menyebar, ke-14 jenis herba itu meleleh hampir seketika dan di saat yang bersamaan. Selanjutnya, Yang Xiaotian mengendalikan ramuan-ramuan yang dicairkan agar menyatu satu persatu. Begitu semua tanaman obat telah menyatu sempurna, Yang Xiaotian mengarahkan api dari api surgawi kesengsaraan guntur dan api surgawi Seribu Buddha agar saling terjalin dan mengembun menjadi sebuah kuali api raksasa. Kuali api ini berkelap-kelip dengan kilat, meraung dengan guntur surgawi,
terjalin dengan 1000 Buddha, dan diselimuti oleh cahaya Buddha. Cairan hasil leburan ke-14 ramuan itu diteteskan ke dalam kuali api ini. Seketika api guntur dan api Buddha menyelimuti cairan herbal tersebut. Hampir dalam sekejap, cahaya pun muncul. Harum-harum tercium di udara. Dan memenuhi seluruh gua tempat tinggal. Yang Xiao Tian, yang telah memurnikan cairan spiritual pembangun fondasi begitu lama, belum pernah mencium aroma yang begitu nikmat. Itu benar-benar memabukkan. Saat cahayanya semakin menyilaukan dan aromanya semakin memikat, tiba-tiba, di atas 9 langit, guntur bergemuruh, dan kilatan petir muncul, seiring turunnya guntur kesengsaraan surgawi. Yang Xiao Tian terkejut. Kemudian dia ingat bahwa ketika ramuan tingkat dewa terbentuk, kesengsaraan surgawi akan muncul. Ledakan. Pada saat Yang Xiao Tian tertegun, guntur kesengsaraan surgawi menyambar dengan ganas. Yang Xiao Tian tidak menyangka guntur kesengsaraan surgawi menyerang begitu tiba-tiba dan cepat. Di luar puncak gunung 1000 setan, leluhur setan surga yang memusnahkan menyaksikan guntur kesengsaraan surgawi yang menyambar langit dengan dahsyat, dipenuhi dengan keterkejutan. Biasanya, kesengsaraan surgawi baru akan muncul ketika seseorang yang berada di puncak alam suci berhasil menerobos ke alam roh surgawi. Mungkinkah seseorang di dalam puncak gunung 1000 iblis tengah menerobos ke alam roh surgawi? Salah. Dia segera menyadari bahwa guntur kesengsaraan surgawi kali ini berbeda dari guntur kesengsaraan surgawi roh surgawi yang legendaris. Guntur kesengsaraan surgawi dari roh surgawi yang legendaris tidak mungkin datang secepat itu. Karena itu bukan kesengsaraan surgawi roh surgawi, mungkinkah demikian? Hati leluhur iblis surga pemusnah bergetar hebat, diliputi kegembiraan. Dan banyak setan di puncak-puncak gunung 1000 setan juga menyaksikan kesengsaraan surgawi yang dahsyat ini. Mereka semua sangat terkejut. Pada saat ini, guntur kesengsaraan surgawi telah menyambar di atas kuali obat. Kekuatan guntur kesengsaraan itu mengerikan, jauh melampaui apa yang dapat ditahan Yang Xiao Tian saat ini. Jika dia tidak dapat menahan kekuatan guntur kesengsaraan, kuali obat akan langsung hancur berkeping-keping, dan campuran ramuan di dalamnya akan hancur total. Tepat saat guntur kesengsaraan hendak meledakkan kuali obat, tiba-tiba dua cakar raksasa terentang di langit dan dengan satu tamparan, guntur kesengsaraan itu hancur. Mereka yang mengambil tindakan tidak lain adalah Azure Thunder Python dan Ice Flame Kilin. Meskipun kekuatan guntur kesengsaraan sangat kuat, dengan kekuatan mereka saat ini di alam roh surgawi, mereka dapat dengan mudah menghancurkannya. Baik Azure Thunder Python maupun Ice Flame Kilin, keduanya dapat dengan mudah menahan Tribulation Thunder. Setelah guntur kesengsaraan hancur, perpaduan ramuan di dalam kuali obat bersinar cemerlang, menyebarkan lingkaran cahaya biru yang beriak keluar. Harum ramuan itu, bagai desiran angin, memenuhi setiap sudut hunian gua itu. Yang Xiao Tian menciumnya, merasakan mulutnya berair, dan pori-porinya terbuka lebar. Ular piton petir azure dan kilin api es juga mengamati cairan spiritual pembangun pondasi di depan mereka dengan kegembiraan luar biasa, kualitas surgawi. Ini adalah cairan spiritual pembangun pondasi berkualitas surgawi. Tuan muda telah berhasil. Setelah menahan kekuatan kesengsaraan surgawi, cairan spiritual pembangun fondasi kualitas surgawi akhirnya tercipta. Cairan spiritual pembangun fondasi kualitas surgawi benar-benar berbeda dari kualitas tertinggi, karena berwarna emas murni. Emas itu murni, tanpa cacat, tanpa kotoran apapun, sedap dipandang mata, bagaikan cairan emas yang diciptakan oleh langit dan bumi itu sendiri. Tak heran jika Azure Thunder Python dan Ice Flame Kilin begitu gembira, sejak Dewa Pengobatan Sudan, Kekaisaran Naga Surgawi belum pernah melihat ramuan berkualitas surgawi selama bertahun-tahun. Dan sekarang, ramuan berkualitas surgawi akhirnya lahir. Meskipun itu hanya cairan spiritual pembangun fondasi kualitas surgawi, ramuan kualitas surgawi tetaplah ramuan kualitas surgawi. Yang Xiao Tian menatap cairan rohani pembangun fondasi kualitas surgawi di depannya, dia menghela napas lega dan memperlihatkan senyum gembira. Memang, setelah menguasai dua api surgawi, dia akhirnya mampu memurnikan ramuan berkualitas surgawi. Namun, sungguh beruntung bahwa Azure Thunder Python dan Ice Flame Kilin hadir, karena, tanpa mereka, dia sendiri tidak akan mampu menahan kekuatan kesengsaraan surgawi yang setara dengan serangan penuh ahli puncak Sein Realm. Yang Xiao Tian dengan aman menyimpan cairan spiritual pembangun fondasi berkualitas surgawi dan kemudian mulai memurnikan ramuan tingkat kedua, Pil Roh 4 Simbol. Pil Roh 4 Simbol jauh lebih sulit dan rumit dibandingkan dengan cairan spiritual pembangun fondasi. Meski begitu,
Setengah jam kemudian, di bawah perhatian penuh Yang Xiaotian, ramuan kualitas surgawi kedua lahir. Ketika pil roh 4 simbol kualitas surgawi terbentuk, harumnya memenuhi gua, bahkan formasi pedang bawaan di luar tidak dapat menahan harumnya yang memikat. Cahaya keemasan yang dipancarkan oleh ramuan itu menerangi seluruh gua yang dihuni dengan penuh vitalitas. Bab 320, Tang Huan memenangkan tempat pertama. Di luar gunung, leluhur iblis surga pemusnah, menyaksikan guntur kesengsaraan surgawi menyerang lagi, sudah tercengang. Seiring dengan meningkatnya level ramuan yang dimurnikan, kekuatan kesengsaraan surgawi yang ditimbulkannya pun menjadi lebih kuat. Guntur kesengsaraan kedua jauh lebih dahsyat daripada yang pertama. Di dalam rumah gua, Yang Xiaotian menatap pil roh 4 simbol emas bermutu surga dan menelan ludah, belum pernah sebelumnya dia begitu ingin mengonsumsi ramuan seperti ini. Rasanya seperti sedang menghadapi kelezatan surgawi yang selalu menggoda siapapun untuk menggigitnya. Ramuan semacam itu tidak lagi hanya menggugah selera. Pil roh 4 simbol tingkat surga di tangannya bersinar keemasan bening, hampir seperti diisi dengan kehidupan seorang peri. Pada akhirnya, Yang Xiaotian berhasil bertahan dan dengan hati-hati menyimpan pil roh 4 simbol tingkat surga. Mengingat bagaimana ramuan tingkat surgawi telah memicu kesengsaraan surgawi, yang sangat mencengangkan, Yang Xiaotian memutuskan untuk tidak melanjutkan alkimia. Sebaliknya, ia terus mencari ramuan tingkat surgawi di rumah gua. Setelah menjelajahi seluruh rumah gua dan tidak menemukan ramuan tingkat dewa, dia menemukan banyak sekali kitab rahasia alkimia dan gulungan-gulungan, semuanya peninggalan dewa penyembuh 1000 Buddha dari masa lampau. Melihat kitab rahasia alkimia dan gulungan-gulungan itu, Yang Xiaotian merasa tak berdaya. Yang paling ia butuhkan saat ini adalah buku petunjuk rahasia alkimia dan gulungan-gulungan, ia punya begitu banyak sehingga ia tidak dapat menyelesaikan membaca semuanya. Namun, di antara semuanya, ada satu gulungan yang menarik perhatian Yang Xiaotian. Dalam gulungan ini, Dewa Pengobatan 1000 Buddha menceritakan pengalamannya dalam memurnikan ramuan tingkat dewa dan keberadaan pedang Dewa 1000 Buddha. Yang Xiaotian dengan cermat membaca gulungan itu dari awal sampai akhir. Ternyata bertahun-tahun yang lalu, Dewa Pengobatan 1000 Buddha telah memurnikan tungku ramuan tingkat dewa di Aula Apoteker Kekaisaran Sumber Buddha, menghasilkan total 2 pil. Yang satu telah digunakan, dan yang satu lagi ditempatkan di dalam Aula 1000 Buddha di Aula Apoteker. Adapun pedang surgawi 1000 Buddha, lokasinya akan diketahui setelah ramuan tingkat surgawi itu diambil. Aula 1000 Buddha, gumam Yang Xiaotian. Setelah mengumpulkan semua barang, Yang Xiaotian meninggalkan rumah gua, melewati formasi pedang bawaan, dan turun dari puncak gunung 1000 iblis. Leluhur iblis surga pemusnah yang berjaga di luar gunung melihat Yang Xiaotian muncul dan menjadi bersemangat, lalu menyapanya, "Tuan muda." Yang Xiaotian, dengan semangat tinggi, memberikan leluhur iblis surga pemusnahan ramuan tingkat sakral, dan kualitasnya pun paling tinggi. Kalau bukan karena leluhur iblis surga pemusnah, dia tidak akan menemukan api surgawi 1000 Buddha dengan mudah. Menerima ramuan bermutu suci, leluhur iblis surga pemusnah sangat gembira dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Xiaotian. Yang Xiaotian dan leluhur iblis pemusnah surga meninggalkan gunung 1000 iblis dan kembali ke kota penebusan. Saat itu, Dewa Muda Buddha dan para guru serta murid Akademi Sumber Buddha telah pergi, jadi mereka tidak bertemu dengan mereka. Setelah meninggalkan tanah penebusan, Yang Xiaotian menaiki pesawat luar angkasa abisal dan terbang menuju kota cahaya Buddha di Kekaisaran Sumber Buddha. Aula Apoteker Kekaisaran Sumber Buddha terletak di kota cahaya Buddha. Berdiri di haluan kapal, Yang Xiaotian mengeluarkan pil roh 4 simbol tingkat surga. Setelah diamati lebih dekat, terlihat permukaan ramuan itu dililit jaringan pola guntur. Ini adalah simbol pil roh tingkat surga yang telah melalui satu kesengsaraan. Ramuan tingkat surga juga punya kadarnya sendiri. Seperti halnya kesengsaraan surgawi, ada kesengsaraan tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Ramuan yang telah melalui kesengsaraan tingkat pertama disebut pil roh tingkat surga kesengsaraan pertama. Baru saja, cairan roh bangunan fondasi dan pil roh 4 simbol yang disempurnakan oleh Yang Xiaotian telah mengalami kesengsaraan tingkat pertama untuk menjadi ramuan, sehingga keduanya merupakan pil roh tingkat surga kesengsaraan pertama. Di atas kesengsaraan pertama, ada kesengsaraan kedua dan ketiga. Yang tertinggi adalah kesengsaraan ke-9. Pil roh tingkat surga kesusahan pertama sudah sangat langka, apalagi kesusahan kedua dan ketiga.
Seperti dewa pengobatan Sudan yang terkenal dari Kekaisaran Naga Surgawi yang juga hanya bisa memurnikan pil roh surgawi tingkat kesusahan pertama. Yang Xiao Tian, meskipun sekarang mengendalikan dua api surgawi, hanya dapat memurnikan ramuan tingkat surgawi dari kesusahan pertama. Mustahil baginya untuk memurnikan ramuan tingkat surgawi pada kesusahan kedua. Kecuali dia dapat mengendalikan tiga api surgawi dan memanfaatkan semuanya secara bersamaan dalam alkimia, ada harapan baginya untuk memurnikan ramuan tingkat surgawi pada kesusahan kedua. Di jalan, Yang Xiaotian juga tidak diam, ia terus memurnikan ramuan dengan dua api surgawi sepanjang hari. Kini setelah dia dapat memurnikan pil roh 4 simbol tingkat surga, dia mulai memurnikan pil panjang umur 9 matahari tingkat 3. Pil panjang umur 9 matahari jauh lebih sulit disempurnakan daripada pil roh 4 simbol. Upaya pertama tidak berakhir dengan keberhasilan bagi Yang Xiaotian. Setelah berkali-kali gagal, dia akhirnya berhasil mendatangkan malapetaka surgawi. Setelah itu, Yang Xiaotian memulai proses pemurnian pil ramuan giok murni tertinggi tingkat 4. Sehari kemudian, dia berhasil memurnikan pil ramuan giok murni tertinggi tingkat surga. Akhirnya, Yang Xiaotian mulai memurnikan pil emas ungu 3 asal tingkat 5. Pil emas ungu 3 asal merupakan ramuan tingkat tertinggi yang dapat disempurnakannya saat ini, dan juga merupakan pil yang paling ia butuhkan untuk kultivasinya di alam kaisar bela diri. Oleh karena itu, apakah dia bisa atau tidak memurnikan pil emas ungu 3 asal mula tingkat surga merupakan hal yang paling penting baginya. Setelah puluhan kali gagal, akhirnya pil emas ungu 3 asal juga memicu kesengsaraan surgawi. Melihat guntur kesengsaraan yang muncul di langit, Yang Xiaotian merasakan beban terangkat dari pundaknya dan senyum muncul di wajahnya. Pil emas ungu 3 asal mula surga akhirnya disempurnakan. Pencariannya yang melelahkan untuk mendapatkan api surgawi 1000 Buddha tidak sia-sia. Akan tetapi, saat pil emas ungu 3 asal mula tingkat surga telah disempurnakan, pemikiran tentang hati pedang membuat Yang Xiaotian pusing. Seiring dengan kemajuannya, jantung pedang menjadi lebih padat. Berdasarkan situasinya saat ini, untuk memadatkan jantung pedang ke-10, dia membutuhkan setidaknya 10 roh pedang bawaan. Di mana dia bisa menemukan begitu banyak roh pedang bawaan? Sebenarnya, untuk memadatkan jantung pedang ke-10, kau tidak perlu mencari roh pedang bawaan, kuali obat angkat bicara. Yang Xiaotian terkejut, maksud Tuan Ding. Jika kau dapat menguasai sepenuhnya teknik pedang penembus langit dan memadukan ke-49 gerakan, memahami hakikat pedang dao penembus langit, kau akan dapat memadatkan jantung pedang ke-10, jelas kuali obat. Hati Yang Xiaotian tergerak, jika aku menemukan pedang surgawi 1000 Buddha dan menguasainya sepenuhnya, memahami hakikat pedang dao 1000 Buddha, apakah itu akan membantuku membentuk hati pedang ke-11? Benar sekali, kata kuali obat, lalu menambahkan, namun, kamu perlu berlatih ilmu pedang-pedang surgawi agar efektif. Jika itu pedang surgawi, atau teknik pedang surgawi tertinggi, efeknya akan lebih kecil. Yang Xiaotian pun paham dan langsung teringat dengan teknik pedang 9 surga petir dari rumah gua Dewa Petir Kuno. 9 surga milik Dewa Petir Kuno sebanding dengan teknik pedang surgawi. Namun, Anda perlu menemukan pedang Dewa Petir Kuno untuk benar-benar memahami esensi pedang daunnya, kata kuali obat. Pedang Dewa Petir Kuno. Pedang Dewa Petir Kuno itu seharusnya masih berada di rumah gua Dewa Petir Kuno. Sementara Yang Xiaotian dan leluhur iblis surga pemusnah sedang dalam perjalanan menuju kota Cahaya Buddha, kota Cahaya Buddha tengah berada di tengah-tengah kompetisi apoteker sumber Buddha yang penuh semangat. Tang Huan telah mendaftar untuk kompetisi apoteker sumber Buddha. Berkat keikutsertaan Tang Huan, kompetisi apoteker sumber Buddha tahun ini berlangsung sangat meriah, dengan banyak sekte, ahli klan membanjiri kota Cahaya Buddha, dan banyak apoteker berbakat yang bersemangat mendaftar. Selama kompetisi, Tang Huan memamerkan teknik alkimia yang menakjubkan, melewati 5 tahap dan mengalahkan 6 lawan, mendapatkan kekaguman dari para tokoh terkemuka dari segala arah. Ketika Yang Xiaotian tiba di kota Cahaya Buddha, hari sudah sore. Senja di malam hari, dengan kota yang bermandikan cahaya sisa matahari terbenam, memberikan kota Cahaya Buddha suasana yang tenang dan harmonis. Setelah menyimpan pesawat luar angkasa abisal, Yang Xiaotian dan leluhur iblis surga pemusnahan memasuki kota Cahaya Buddha. Saat mereka memasuki kota Cahaya Buddha, mereka melihat di mana-mana di jalan dan gang orang-orang sedang mendiskusikan kompetisi apoteker yang baru saja berakhir. Putra Buddha benar-benar layak menjadi jenius muda alkimia paling berbakat di Buddha Sos, setelah menguasai api angkasa dan api laut besar. Seorang murid klan yang bersemangat berseru saat dia lewat,
dan menggunakan api angkasa dan api laut besar untuk alkimia di saat yang sama, itu benar-benar mukjizat yang luar biasa. Ya, putra Buddha yang memperoleh tempat pertama dalam kompetisi apoteker tahun ini memang pantas. Murid klan lainnya dengan bersemangat menyetujui, menurut pendapatku, bahkan jika Yang Xiaotian berpartisipasi dalam kompetisi ini, dia pasti akan kalah dari putra Buddha.